Bab 1246. Para siswa menatapnya dengan tercengang. Melihat kedatangannya yang mengesankan, mereka mengira dia akan mengatakan sesuatu yang menginspirasi, sesuatu yang akan membuat darah mereka mendidih, sesuatu yang akan membangkitkan semangat juang mereka. Namun pada kenyataannya, semua yang dia katakan hanyalah kata-kata yang tidak berguna. Melihat reaksi mereka, Krune tertawa. Lagi pula, itu saja yang kita butuhkan. Setelah menyampaikan pendapatnya, ia kembali ke tempat semula. Kepala sekolah menatap punggungnya, tersenyum sambil mengangguk tanda setuju. Kemudian dia mengumumkan, baiklah, sekarang kami serahkan semuanya kepada kalian. Setelah tim kalian terbentuk, beritahu Departemen Administrasi paling lambat sore hari. Liu Heng, seorang remaja laki-laki mendekat, menangkupkan tinjunya sambil memperkenalkan diri. Senang bertemu Anda lagi. Senang juga bertemu denganmu. Krune membalas dengan menangkupkan tangannya, menyadari bahwa orang di seberang sana adalah anggota keluarga kerajaan. Apakah kamu sudah punya seseorang yang ingin diajak membentuk tim? Tanya anak laki-laki itu. Sejujurnya, saya hanya kenal 2 orang di sini, jawab Krune sambil tertawa. Jadi, saya menunggu mereka datang dulu sebelum kita bisa membahas tim kita. Apakah kau sedang menunggu Wang Hao dan Chen Sui? Tanya bocah itu, sambil melihat sekeliling sebelum berbisik, entah kenapa, mereka diundang ke istana kekaisaran. Jadi, mereka tidak akan kembali dalam waktu dekat. Lagi pula, aku bahkan tidak tahu apakah mereka akan membentuk tim dengan siapapun di sini. Aku tidak tahu itu. Krune menggelengkan kepalanya sebelum mengulurkan tangannya ke arahnya. Kalau begitu, ayo kita bentuk tim. Apakah kau punya orang lain yang kau inginkan? Bocah itu tersenyum, senang karena namanya termasuk dalam tim Krune. Saya berencana membuat unit bergerak, jawab Krune. Jadi, memiliki orang-orang yang bisa terbang akan sangat membantu. Hanya aku di antara siswa tahun kedua yang bisa terbang. Bocah itu tersenyum kecut sebagai jawaban. Setahuku, hanya lambang daerah keluarga kekaisaran yang mampu terbang. Ya, memang. Itu karena aku juga telah memasukkan kemampuan gravitasi dari senjata kekaisaran bintang ke dalamnya. Jadi, tidak ada senjata wilayah lain yang memiliki kemampuan terbang. Krune mengangguk. Namun, itu tidak masalah. Aku akan mencari cara untuk menciptakan unit terbang. Liu Heng. Beberapa saat kemudian, seorang anak laki-laki lain mendekatinya, sambil mengembunkan pedang dan mengarahkannya ke arahnya, berteriak, lawan aku. Kenapa kau ingin berkelahi denganku? Tanya Krune dengan terkejut. Aku ingin melihat seberapa kuat kamu, jawab anak laki-laki itu. Setelah melihat bahwa pihak lain tidak memiliki niat membunuh, hanya menunjukkan rasa ingin tahu, Krune mengangguk, lalu memanggil palu bintangnya. Baiklah. Bang. Saat ia memanggil palu bintangnya, lawannya langsung menyerang, menyebabkan pedangnya bersinar merah dan memancarkan banyak panas. Namun, Krune tidak menghadapinya secara langsung, melainkan membanting palunya ke tanah sambil meningkatkan bobotnya dengan mengubah gravitasinya. Disusul oleh suara dentuman keras, awan debu terangkat, menyelimuti mereka ketika Krune bergegas menuju pihak lain, tiba di belakangnya dan memukul lehernya, membuatnya pingsan. Ketika awan debu menghilang, sosok seorang anak laki-laki yang terbaring di kawah besar muncul, mengejutkan semua orang. Lagi pula, anak laki-laki yang menantangnya itu cukup terkenal karena kekuatannya. Sebaiknya kita latih semua orang, pikir Krune sebelum berteriak, ingat ini. Sekalipun kalian memiliki senjata wilayah, kalian tetap manusia. Jadi, bahkan seorang prajurit biasa yang berpengalaman pun bisa mengalahkan kalian. Hanya dengan meningkatkan kemampuan kalian, kalian akan mampu memanfaatkan kekuatan kalian sepenuhnya. Sekarang, semuanya. Serang aku. Dia menyeringai. Apa? Bajingan ini. Dia meremehkan kita. Provokasi terang-terangan Krune secara mengejutkan membuat banyak siswa marah. Seorang anak laki-laki yang muda marah adalah orang pertama yang menyerangnya, mengeluarkan kipas angin yang menyemburkan kobaran api di sekitarnya. Namun, hembusan angin yang lemah bertiup saat sosok Krune muncul di hadapan bocah itu, meraih tangannya untuk mengangkatnya, menyebabkan api dari kipas menyembur ke langit. Sialan! Bocah itu terkejut ketika Krune meninju perutnya, menyebabkan dia terjatuh ke tanah, napasnya langsung terhenti. Kemudian seorang gadis memanggil cakramnya, menyebabkan cakram itu berputar kencang di udara, memancarkan hawa dingin yang mencekik, lalu melemparkannya ke arah Krune. Cakram itu kemudian berbelok di udara, melengkung di sekitar beberapa siswa, dengan tujuan mengenai Krune.
Sayangnya, seorang anak laki-laki lain, karena terburu-buru menyerang Krune, telah melangkah ke jalur serangan cakram, dan tampaknya akan terbunuh oleh serangan itu. Krune mendengus, membanting tangannya ke sisi-sisi cakram, menyebabkan arus udara yang dihasilkannya menghambat cakram, mulai memperlambatnya saat tangannya mencengkeramnya, melemparkannya tinggi ke udara. Dengan gugup, gadis itu menarik kembali cakramnya, menepuk dadanya sambil mulai berkeringat, berterima kasih kepada Krune karena telah turun tangan. Jika tidak, anak laki-laki itu pasti sudah mati. Adapun orang yang dimaksud, ia langsung berkeringat dingin. Namun sebelum pikiran itu sepenuhnya terlintas di benaknya, ia dihantam hingga pingsan oleh Krune yang kemudian menyerang siapapun yang berada dalam jangkauannya. Dia hanya menyerang mereka menggunakan pertarungan jarak dekat, menggunakan palu bintangnya untuk mengganggu jalannya pertempuran dengan menimbulkan awan debu dari waktu ke waktu. Gah! Apa yang telah terjadi? Uyak! Uak! Para siswa berteriak satu demi satu saat mereka diserang di bawah kepulan debu, jatuh ke tanah satu demi satu, pingsan. Menatap dari kejauhan, mengamati pertempuran yang kacau itu, mata kepala sekolah dipenuhi kegembiraan. Tak disangka Liu Heng sekuat ini. Tangkap dia. Menyerang. Dia hanya punya 2 tangan. Ikat dulu tangannya. Para siswa, meskipun kacau karena kurang pengalaman, secara mengejutkan berhasil membentuk beberapa kelompok untuk menargetkannya. Tak lama kemudian, mereka menyerang dari segala arah dengan kekuatan senjata daerah mereka. Beberapa serangan ditujukan kepadanya, sementara beberapa lainnya gagal mengenainya, sehingga para siswa lain tampak menjadi korban. Krune dengan cepat menangkis kedua serangan tersebut, memastikan tidak ada korban jiwa. Pertempuran biasa di mana dia hanya membunuh semua musuhnya akan jauh lebih mudah, karena bahkan Krune, dengan pengalamannya yang luar biasa, merasa kesulitan dalam tugas tersebut. Satu orang melawan pasukan, pikiran semua orang selaras dengan tugas yang sama. Saat Krune terus melawan mereka, sambil melakukan banyak hal sekaligus, kepalanya mulai sakit, tiba-tiba menyebabkan tubuhnya kejang ringan dan matanya memerah sementara setetes darah tipis keluar dari hidungnya. Namun, ia tidak menyadarinya, karena terlalu larut dalam pencerahan di mana dunia di sekitarnya menjadi jauh lebih tajam, dan ia merasakan kondisi mental semua orang di sekitarnya. Tanpa diduga, dia telah membuka kunci energi mental. Energi mental. Itu adalah sesuatu yang ia bangkitkan melalui teknik kultivasi jiwa. Bahkan penciptanya, Hevin, tidak menyangka bahwa energi mental dapat dibangkitkan ketika seseorang mempraktikannya. Itu adalah kejutan yang menyenangkan. Namun secara mengejutkan, di dunia yang penuh penderitaan ini, Krune membangkitkannya dalam dirinya. Saat ia melakukannya, ia memperoleh pencerahan yang berkaitan dengan energi mental, memahami esensinya. Itu adalah energi pikiran, yang biasanya tidak terdeteksi karena tidak semua orang dapat memanfaatkan pikiran. Dia menarik napas dalam-dalam sambil memikirkan hal ini. Alasan mengapa latihan kultivasi jiwa membangkitkan energi mental adalah karena perkembangan jiwa bertindak sebagai kekuatan pada pikiran untuk memadatkan gelombang mental, menghasilkan energi mental. Dan sekarang, berkat pengalaman dari 4 orang selain diriku, pikiranku telah jauh lebih matang, bahkan lebih hebat daripada pengalamanku selama lebih dari 2 abad. Itu memberi dimensi baru pada alur pikirku. Untuk berpikir bahwa inilah cara sejati untuk membangkitkan energi mental. Dia menghela napas. Melalui pengembangan pikiran melalui berbagai pengalaman hidup. Jadi, beginilah cara energi mental sebenarnya digunakan. Ia mendapat pencerahan. Dan untuk dipikirkan, selama ini aku hanya menggunakannya sebagai penambah kekuatan. Saat ia menghela napas, ia menyadari semua orang di sekitarnya sedikit menjauh darinya, menatapnya dengan bingung, bertanya-tanya mengapa ia tiba-tiba masuk ke dalam keadaan linglung. Krune tersadar, menyadari pakaiannya basah kuyup oleh darah yang keluar dari hidungnya. Pandangannya kabur, sementara keseimbangannya goyah. Ia hampir kehilangan kesadaran, tetapi Krune merasa baik-baik saja. Itu karena dia sekarang memiliki energi mental. Meskipun kekuatan dari energi mentalnya sangat lemah, itu tetap berarti sebuah terobosan kualitatif, yang akan menjadikannya musuh yang menakutkan di alam dewa. Sambil menarik kembali palu bintangnya, Krune menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya, lalu menghirupnya lagi, dan mengulangi proses tersebut. Perlahan, semua darah yang mengalir keluar dari hidungnya dan menodai gaunnya mulai dikeluarkan, secara misterius memadatkan semua darah menjadi kristal merah tua kecil yang kemudian ia masukkan ke dalam sakunya. Lalu ia tersenyum, merasakan kelelahan hebat yang berasal dari tubuh dan pikirannya, menatap semua orang sambil sedikit membungkuk.
Berkat tekanan yang kalian berikan padaku, aku mencapai pencerahan. Tidak, kami hanya menyerangmu. Orang yang paling dekat dengan Krune melambaikan tangannya karena malu, segera menarik kembali senjata daerahnya, kehilangan semua semangat bertarung. Banyak orang lain juga menggemakan tanggapannya saat Krune tertawa, sambil berkata lantang, semuanya. Jangan khawatir. Mulai hari ini, saya akan mengajari kalian segala sesuatu tentang County Arms dan juga akan melatih kalian untuk menjadi kekuatan yang mampu mempertahankan kekaisaran kita. Setelah menyampaikan pendapatnya, dia mengaktifkan paus awan di dalam dirinya, menggunakan arus udara yang dihasilkan untuk terbang, bergegas menuju kafetaria, dan tergelincir melewati ambang pintunya setelah kehilangan keseimbangan. Nak, apa kau baik-baik saja? Koki di sana memandang kedatangan Krune yang megah, menyadari bahwa dia tidak perlu menyapu lantai di sana hari ini. Ya, aku baik-baik saja, kata Krune sambil membersihkan debu dari bajunya dan bertanya, bisakah kau memberiku makanan? Aku sudah terlalu banyak menggunakan energi tadi dan merasa pusing. Silakan duduk. Aku akan menyiapkan sup pemulihan. Sambil berkata demikian, sang koki menuju ke dapur, dan dalam waktu 10 menit ia membuat sup sambil membawa semangkuk dan meletakkannya di depan Krune. Mulailah makan ini. Sementara itu, aku akan membuat beberapa hidangan pendamping. Terima kasih. Krune mengangguk, mulai meminum sup, merasakan penglihatannya sedikit membaik. Dia dengan cepat menghabiskan semangkuk sup itu, bersantai di kursi sambil mengingat pengalaman bertarung melawan para siswa. Bukan melawan musuh yang kuat yang memberikan pengalaman paling banyak. Melainkan melawan orang-orang dengan niat melindungi dan melatih mereka. Itulah yang memberikan pengalaman paling banyak. Setelah sampai pada pemikiran ini, Krune tertawa. Sepertinya menjadi guru adalah hal yang paling bermanfaat bagi perkembanganku, baik di sini maupun di Sekte Gunung. Saat juru masak membawakan beberapa hidangan lagi, Krune mengucap syukur dan melahap semuanya seolah-olah dia belum makan selama berminggu-minggu. Setelah selesai makan, dia menepuk perutnya, berniat untuk kembali ke kamarnya. Saat keluar dari kafetaria, dia melihat kepala sekolah berdiri di sana, seolah-olah menunggunya. Saya memberi salam kepada kepala sekolah, kata Krune sambil sedikit membungkuk. Tenanglah. Kepala sekolah tersenyum sebelum berkata, saya telah melihat penampilanmu hari ini. Saya dapat mengatakan dengan yakin bahwa kamu memiliki pengalaman mengajar siswa. Ya, aku juga melakukan hal yang sama kepada anggota klanku akhir-akhir ini, jadi aku sudah terbiasa, jawab Krune. Bagus. Senyumnya semakin lebar ketika kepala sekolah bertanya, karena Anda sendiri yang mengatakannya, saya ingin menunjuk Anda sebagai Direktur Divisi Persenjataan Kabupaten. Bagaimana menurut Anda? Apa tugas Direktur Divisi ini? Tanya Krune, bingung dengan posisi tersebut namun terkejut dengan tawaran itu. Dalam hal mengajar dan melatih siswa mengenai segala hal yang berkaitan dengan lambang daerah, Anda akan menjadi penentu keputusannya. Kita juga membutuhkan lebih banyak guru untuk mengajar siswa di masa mendatang, jadi tanggung jawab pertama Anda adalah memilih beberapa kandidat yang baik untuk tugas itu, kepala sekolah mengangguk sambil menjawab. Bagus sekali. Saya terima itu. Krune mengangguk. Lagi pula, itu tanggung jawab saya. Bagus. Kepala sekolah mengangguk setelah mendengar itu, tersenyum sambil berjalan pergi, saya akan menyusun dokumen resminya besok. Sementara itu, kalian bisa menuju ke fasilitas divisi persenjataan kabupaten. Setelah mendengar lokasi fasilitas tersebut, Krune merasa tertarik dan berjalan menuju tempat itu. Ia terkejut ketika menyadari bahwa tempat itu seperti akademi di dalam akademi. Luas sekali. Namun, dia tidak masuk ke dalamnya, melainkan bertanya dalam hatinya terlebih dahulu, Bu, Ibu di sana. Tentu saja, suara Daxiating langsung terdengar. Ada apa? Apakah Kaisar menyimpan inti mimpi buruk di perbendaharaan kerajaan? Tanyanya. Mengapa kau membutuhkannya? Tanya Daxiating dengan terkejut, terdiam sejenak sebelum berkata, ya, aku yakin pasti ada banyak di sana. Aku baru menyadari bahwa aku belum mendapatkan penghargaan atas kontribusiku kepada kekaisaran. Krune menatap bangunan di hadapannya, sambil tersenyum lebar. Sepertinya jalan menuju pembebasan alam penderitaan ini ada di sini. Jadi, saya berencana untuk mendapatkan hadiah berupa Nightmare Core sebagai gantinya. Mungkin saja aku bisa mengatur pertemuan dengan Kaisar. Tapi, apakah kau yakin? Apakah ini yang kau butuhkan? Tanya Daxiating dengan cemas. Kau bisa saja memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan kekayaan, status, atau bahkan mempelai wanita dari keluarga paling terhormat di kekaisaran.
Bahkan seorang putri dari kekaisaran lain pun bukan hal yang mustahil. Apakah kita kekurangan kekayaan atau status? Krune tertawa, lalu berkata, tidak, kan? Soal calon istri, saya belum punya rencana untuk saat ini. Menangani ancaman kekaisaran adalah prioritas utama, tambahnya. Baiklah. Setelah 1 menit berlalu, suara Daxiating terdengar, menyembunyikan sedikit kekecewaan saat dia berkata, aku akan mengatur pertemuan dan memberitahumu tentang hal itu. Baiklah. Mengangguk sebagai jawaban, Krune memasuki divisi persenjataan kabupaten, memperhatikan sekelompok pelayan yang mondar-mandir, mengatur barang-barang di tempatnya. Dia memandang sekeliling tempat itu sambil tersenyum karena sangat menyukainya. Pada sore hari berikutnya, setelah posisi Krune diumumkan, semua orang diberitahu untuk berkumpul di lapangan latihan divisi persenjataan kabupaten. Tidak ada guru lain di sekitar, sehingga Krune bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Berdiri di podium di depan semua orang, Krune menyadari bahwa semua orang telah tiba, lalu berkata, baiklah, mari kita mulai dari dasar. Pertama, panggil senjata wilayahmu dan aktifkan terus-menerus saat melakukan 1 putaran di sekitar lapangan latihan. Hanya itu. Seseorang di antara kerumunan tampak bingung. Apakah kalian mengejek kami? Seseorang dari angkatan kelima maju ke depan, menatap Krune dengan tajam. Berlari 1 putaran itu mudah bagi kami. Kami telah berlatih untuk menjadi jenderal sepanjang hidup kami. Ya. Biasanya, 1 putaran bukanlah apa-apa bagimu. Krune mengangguk, memanggil palu bintangnya untuk membuatnya menghasilkan dengungan yang sangat keras. Seketika, lebih dari separuh siswa yang berkumpul langsung bersujud di tanah secara naluriah. Adapun yang lainnya, mereka melawan selama beberapa detik sebelum melakukan hal yang sama. Melihat ekspresi terkejut di wajah semua orang, Krune berkata kepada mereka, masih banyak hal yang belum kalian buka di County Arms kalian. Yah, itu bukan hal yang mengejutkan karena kalian baru saja mendapatkannya. Lagi pula, lari 1 putaran dulu. Kalian akan mengerti maksudku. Lalu dia menunjuk ke barisan pertama, sambil menarik kembali palu bintangnya. Kalian akan menjadi kelompok pertama. Sekarang, mulailah berlari. Tindakannya seketika menciptakan hierarki karena para siswa tidak lagi melihatnya sebagai sesama siswa, melainkan sebagai direktur divisi persenjataan kabupaten. Sebagai tanggapan, barisan pertama siswa bangkit, membersihkan pakaian mereka, dan mulai berlari. Mereka mengaktifkan lambang wilayah masing-masing, berlari karena tiba-tiba merasa aneh. Mereka baru berlari sejauh 200 meter ketika mulai terengah-engah, menyadari lambang wilayah mereka telah dinonaktifkan. Bagi sebagian orang, lambang itu sudah kembali ke tubuh mereka. Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku hanya bisa menggunakannya untuk hal yang sangat sedikit? Dulu aku bisa menggunakannya lebih lama. Melihat ekspresi bingung para siswa yang berlari, Krune tersenyum. Sampai sekarang, saat menggunakan senjata daerah kalian, kalian hanya berdiri diam atau melakukan sedikit olahraga. Kalian juga belum memaksakan diri hingga batas maksimal. Perlu diingat bahwa untuk mengaktifkan senjata daerah sepenuhnya, stamina kalian akan terkuras seperti air terjun. Jadi, kamu harus terbiasa dengan rasa lelah ini dan membangun cadangan stamina sesuai kebutuhan. Kemudian dia melanjutkan, namun, jangan khawatir. Saat kamu terus memaksakan diri, cadangan staminamu akan terus meningkat. Dia memberi isyarat agar mereka kembali ke posisi masing-masing, lalu menyuruh barisan siswa kedua untuk berlari selanjutnya. Dengan cara ini, dia membuat semua orang berlari 1 putaran, meskipun hampir tidak ada yang berhasil menyelesaikannya dengan benar. Kemudian ia mulai melatih mereka dengan berbagai cara, juga memberi mereka suplemen dari kafetaria pada interval waktu tertentu. Itu adalah tonik yang telah ia resepkan untuk mereka. Tonik itulah yang akan memungkinkan mereka mengembangkan stamina mereka dengan paling cepat. Tentu saja, itu adalah idenya. Setelah menjadi direktur, Krune mendapatkan akses ke banyak hal yang sebelumnya tidak dimilikinya. Salah satunya adalah kafetaria pribadi di dalam divisi persenjataan kabupaten. Setelah para siswa selesai meminum ramuan herbal mereka, dia menyuruh mereka melepaskan seluruh kekuatan senjata daerah mereka, menyebabkan banyak dari mereka langsung pingsan. Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi pelatihan mereka, dia memadatkan paus awan ke ukuran maksimumnya, menyembunyikannya di dekatnya, sehingga efek kedamaian yang dipancarkannya dapat menjaga pikiran semua orang tetap murni. Dengan cara ini, mereka berkonsentrasi pada pelatihan mereka tanpa menyimpan perasaan negatif apapun. Terjadi peningkatan efisiensi pelatihan yang signifikan, yang membuat banyak orang terkejut. Ini berjalan dengan sangat baik.
Dia mengangguk, mengakhiri hari itu saat senja tiba, dan kembali ke rumah barunya, sebuah rumah besar di divisi persenjataan kabupaten. 5 hari kemudian, Krune meninggalkan Akademi Kekaisaran, menaiki kereta kuda menuju Istana Kekaisaran, menunjukkan identitasnya sebagai Direktur Divisi Persenjataan Daerah di Akademi Kekaisaran, sekaligus menunjukkan bukti undangan dari Kaisar sendiri. Setelah memasuki istana, ia berjalan menuju ruang singgasana, dan masuk setelah namanya diumumkan dengan lantang. Ia melirik sekali, memperhatikan banyak menteri yang duduk di sepanjang sisi, sambil memikirkan sesuatu saat ia membungkuk. Saya memberi salam kepada Yang Mulia Kaisar. Kau telah datang, Liu Heng. Aku cukup terkejut ketika kau langsung meminta hadiah. Kaisar tersenyum menanggapi. Hampir mustahil baginya untuk marah pada Krune. Pihak lawan bukan hanya satu-satunya Star Imperial Meister lainnya, tetapi dia juga pencipta lambang daerah yang mengangkat kedudukan kekaisaran mereka secara signifikan. Meskipun usianya baru 15 tahun, pengaruh Krune sudah setara dengan Kaisar. Di kalangan generasi muda, pengaruhnya bahkan sudah jauh melampaui Kaisar. Aku telah diberitahu bahwa kalian ingin diberi hadiah berupa inti mimpi buruk, kata Kaisar setelah terdiam sejenak, memperhatikan mata para menteri yang tak terhitung jumlahnya melebar karena terkejut mendengar kata-katanya, mengapa kalian menginginkan inti mimpi buruk alih-alih hadiah yang lebih besar? Aku tidak tertarik pada kekayaan atau hal-hal semacam itu. Krune berdiri, memancarkan keberaniannya yang mengesankan, menyatakan dengan bangga, satu-satunya alasan aku meminta inti mimpi buruk adalah karena benda-benda itu berguna untuk membuat kekaisaran lebih damai. Tidak lebih, tidak kurang. Membuat kekaisaran lebih damai. Sungguh lancang Anda membahas hal seperti itu. Seorang menteri tak kuasa menahan diri lagi, berteriak balik, melampiaskan amarahnya. Namun, Kaisar tidak mengatakan apapun yang menentangnya, karena penasaran ingin melihat bagaimana Krune akan menanganinya. Lagi pula, ia memang berencana menjadikan Krune Kaisar di masa depan. Tidak ada pesaing lain yang sebanding. Ia bukan hanya berdarah bangsawan, tetapi prestasinya juga sesuatu yang tidak akan pernah bisa ditandingi oleh siapapun. Setelah kematian Kaisar, Liu Heng menjadi yang terkuat di kekaisaran. Karena itu, Kaisar menginginkan Krune untuk terbiasa dengan politik istana kekaisaran. Apakah itu berarti kau ingin keadaan kekacauan kekaisaran saat ini terus berlanjut? Balas Krune dengan tenang, melihat wajah pihak lain meringis sebagai respons. Menteri itu membanting tangannya ke sandaran tangan, meninggikan teriakannya. Kau hanya bocah nakal. Seolah-olah kau bisa memahami berbagai hal rumit yang terjadi di kekaisaran. Kau sama sekali tidak memiliki pengalaman maupun kualifikasi untuk. Menteri itu tiba-tiba berhenti berbicara, menyadari bahwa kata-kata tidak keluar dari mulutnya. Dia membuka mulutnya, menggerakkan bibir dan lidahnya, tetapi pita suaranya gagal menghasilkan suara apapun, bahkan ketika dia menggerakkannya dengan panik. Selain itu, ia merasa kesulitan bernapas dan berkeringat dingin. Aku belum pernah melihatmu menegur para Nightmare karena telah menimbulkan kekacauan di kekaisaran. Mereka bahkan lebih muda dariku. Mereka sama sekali tidak memiliki pengalaman atau kualifikasi untuk menyebabkan kekacauan. Krune menyatakan dengan nada mengejek, nadanya dingin, membuat semua menteri bergidik. Mengapa kau tidak membicarakan kualifikasi dengan mereka? Aku yakin sebagai seorang Meister Kekaisaran, kau bisa melakukannya, kan? Bajingan ini, menteri lain menggertakkan giginya ketika menyadari dia tidak bisa bernapas lagi. Itu karena niat membunuh yang dipancarkan Krune, niat yang mirip dengan seseorang yang telah pergi ke neraka, tinggal di sana, dan menghancurkannya. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga bahkan mereka, para Meister Kekaisaran, tidak mampu menahannya. Mengagumkan. Mata Kaisar melebar saat ia bertanya dalam hatinya, seberapa kuat Liu Heng dibandingkan denganku. 5 hari yang lalu, kekuatannya tiba-tiba melonjak. Ketika aku bertanya padanya, dia mengatakan bahwa dia telah mencapai semacam pencerahan. Area kekuatannya di peta mencakup lebih dari setengah lingkaranmu, jawab Daxiating segera. Pada usia 16 tahun, ia sudah memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Kaisar senang mendengarnya. Dia benar-benar anak surga. Jadi, berikan saya satu alasan yang valid mengapa Anda menghalangi upaya saya untuk membuat kekaisaran kita lebih damai. Suara Krune menggema, menyebabkan para menteri bergidik sekali lagi. Lagi pula, jika Anda telah melihat apa yang telah saya capai, Anda akan tahu bahwa saya tidak punya alasan untuk berbohong. Lalu dia terkekeh sambil melanjutkan, nah, jika kita hanya mempertimbangkan berdasarkan pernyataan kalian, tak satu pun dari kalian yang berhak mempertanyakan saya. Lagi pula, saya merasa kalian semua memiliki lambang daerah yang saya ciptakan.
Melihat mereka menggertakkan gigi, gagal memberikan perlawanan apapun, Krune tersenyum, menarik kembali niat membunuhnya sambil menangkupkan tinjunya ke arah Kaisar. Yang mulia, saya mohon maaf karena telah melampaui batas. Itu bukan masalah. Kaisar tersenyum, lalu bertanya, berapa banyak inti mimpi buruk yang Anda butuhkan? Itu akan bergantung pada Nightmare Core itu sendiri. Jika saya menemukan yang sesuai dengan tujuan saya tidak akan membutuhkan banyak, jawab Krune. Baiklah. Kaisar mengangguk sambil melambaikan tangannya ke arah para menteri, mari kita tunda pertemuan di sini untuk sementara. Saya perlu berbicara lebih lanjut dengan Liu Heng. Baik, Yang Mulia. Sambil membungkuk sebagai jawaban, para menteri keluar dari ruang singgasana, terlatih-tatih karena kaki mereka tidak dapat bergerak dengan benar. Setelah semua orang pergi, Kaisar berkata kepada Krune, meskipun kau membantah mereka dengan logika, menunjukkan otoritasmu dalam masalah ini, dan menekan mereka dengan menunjukkan kekuatanmu, mereka akan tetap menyimpan dendam. Setelah kau menjadi Kaisar, mereka akan memberimu banyak masalah. Itu bukan urusanku. Krune tertawa begitu mendengarnya. Ketika aku menjadi Kaisar, mereka yang menjadi menteri akan menjadi muridku. Kaisar terdiam sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, aku belum mempertimbangkan itu. Jadi, meskipun kau menyinggung perasaan mereka, tidak akan terjadi apa-apa. Anak-anak dan cucu-cucu mereka akan menghormatimu dan mendukungmu sepenuhnya. Ya. Krune mengangguk. Selain itu, pendirian saya dalam masalah ini adalah untuk membawa perdamaian ke kekaisaran. Jadi, mereka tidak punya alasan untuk mendapatkan keuntungan apapun dalam hal ini, bahkan jika mereka membicarakannya kepada generasi berikutnya untuk menciptakan perpecahan antara saya dan murid-murid saya. Sekarang aku akan membawamu ke perbendaharaan kerajaan. Kaisar tersenyum puas, membawa Krune ke tempat terpencil di ruang singgasana, menuju lorong kecil yang dijaga ketat oleh anggota keluarga kekaisaran. Mereka tiba di depan sebuah pintu ganda besar saat Kaisar mendorongnya hingga terbuka, memungkinkan Krune untuk masuk. Luar biasa. Krune terkejut melihat deretan buku yang diletakkan di satu sisi. Dan setelah melihat topiknya, dia menyadari bahwa semuanya adalah pengetahuan yang berkaitan dengan senjata kekaisaran, Meister kekaisaran, mimpi buruk, binatang yin, dan sebagainya. Ada juga bagian yang berkaitan dengan senjata daerah. Namun, berdasarkan isinya yang sedikit, jelas bahwa mereka masih dalam proses mengumpulkan data. Terdapat senjata-senjata ampuh yang ditempa oleh pandai besi terbaik menggunakan berbagai bagian binatang yin, gulungan-gulungan dengan lukisan-lukisan paling rumit, tanaman obat langka, mineral berharga, dan bahkan harta karun yang paling tak ternilai harganya. Akhirnya, mereka sampai di sebuah bagian yang menyimpan inti mimpi buruk. Di belakang setiap inti mimpi buruk terdapat gulungan yang berisi semua informasi terkait mimpi buruk tersebut. Krune membuka gulungan pertama, membaca isinya, Kabupaten Bintang Laut, Kota Lavender. Mimpi buruk ini memiliki kekuatan untuk memperkuat emosi negatif orang-orang, menyebabkan mereka terlibat dalam perkelahian satu sama lain. Ia dibunuh oleh. Jadi, kekuatan mereka juga ditampilkan di sini. Krune tersenyum, mengaktifkan energi mentalnya, dan menggunakannya untuk memindai inti mimpi buruk. Saat energi mentalnya meresap ke dalam inti mimpi buruk, Krune mendengus ketika berbagai pikiran kacau melintas di benaknya. Keputusasaan, kemarahan, kelaparan, kemurkaan. Itulah emosi negatif yang terkandung di dalam inti mimpi buruk. Gah. Krune mendengus, merasakan kepalanya sakit sementara urat-urat muncul di seluruh wajahnya. Liu Heng, apa yang terjadi padamu? Kaisar merasa khawatir karena ia hendak memanggil tabib kerajaan ketika Krune mengangkat tangannya, memberi isyarat bahwa ia baik-baik saja. Setelah menarik kembali pemindaian energi mentalnya, dia menutup matanya, bermeditasi sementara energi mental menyembuhkan pikirannya, mendinginkannya. Beberapa menit kemudian, matanya terbuka lebar saat Krune mengangguk, tak disangka, itulah yang dibutuhkan oleh mimpi buruk. Apakah kau merasakan sesuatu pada mereka? Kaisar terkejut mendengar pernyataan itu. Ya. Krune mengusap dahinya, lalu berkata, berdasarkan apa yang baru saja saya selidiki, mustahil bagi Nightmare untuk lahir dengan mudah. Atau lebih tepatnya, agar Nightmare selesai terbentuk, diperlukan katalis. Sebuah katalis. Kaisar bingung. Tapi dalam semua catatan kita, hal seperti ini tidak pernah tertulis. Jika bukan karena pemindaian energi mentalku, aku juga tidak akan menemukannya. Krune mengangguk, lalu berkata, agar mimpi buruk benar-benar mulai mengembun dari emosi negatif, kematian harus terjadi. Kematian yang tidak diinginkan dari seseorang yang muak dengan hidupnya.
Hanya dengan katalis itulah ia akan mulai terbentuk. Setelah menyerap emosi negatif setelah tahap ini, ia akan merasuki tubuh manusia, lanjut Krune. Ini bukan kerasukan, tetapi ia akan secara aktif mulai menyerap setiap emosi negatif yang dihasilkan orang tersebut. Jadi, mereka akan selalu menargetkan manusia yang paling menderita sebagai sasaran mereka. Hari ketika target ini mati adalah saat mimpi buruk lahir. Ini juga alasan mengapa kita tidak dapat mendeteksi lokasi mimpi buruk sampai ia lahir, pungkasnya. Mata Kaisar berbinar, mengangguk sebagai jawaban. Begitu. Ini sangat masuk akal. Banyak cendekiawan kita telah memikirkan masalah ini sebelumnya tetapi gagal menemukan jawabannya. Krune kemudian menghabiskan sisa hari itu untuk meneliti inti mimpi buruk guna memilih yang dibutuhkannya. Dan yang tidak pernah ia duga adalah kenyataan bahwa perbendaharaan kerajaan sebenarnya berisi puluhan ribu inti mimpi buruk. Kenapa ada begitu banyak Nightmare Core di sini? Yah, tidak sembarang orang bisa menggunakannya untuk menempa senjata kekaisaran. Biasanya, seorang pandai besi harus mengonsumsi kekuatan hidup mereka untuk membuatnya. Paling banyak, mereka hanya bisa membuat 2 senjata kekaisaran. Kaisar menggelengkan kepalanya. Jadi, membina pandai besi berbakat seperti itu membutuhkan waktu puluhan tahun. Di sisi lain, mimpi buruk terus muncul. Jadi, persediaan inti mimpi buruk kita terus meningkat. Bahkan keluarga Su pun hanya memiliki sekitar 20 inti mimpi buruk dalam harta mereka. Krune tersenyum kecut setelah mendengar itu. Itulah perbedaannya dengan memiliki seorang Meister Kekaisaran bintang setiap generasi. Baiklah, aku sudah selesai, kata Krune, setelah memilih lebih dari 700 inti mimpi buruk. Bahkan Kaisar pun tak bisa duduk tenang melihat pilihannya. Menahan keinginan untuk menolak, Kaisar bertanya, apakah Anda yakin membutuhkan sebanyak ini? Ya. Krune mengangguk. Jika apa yang telah saya rencanakan tercapai, bahkan ketika kekaisaran kita menghadapi ancaman yang sangat besar, kita akan tetap memiliki kemauan untuk hidup dan bertahan. Ini akan menjadi harapan untuk masa depan kita, tambahnya dengan sangat serius. Baiklah, aku akan mempercayaimu. Kaisar mengangguk. Musuh kita semakin kuat saat ini. Namun, mereka berada di luar jangkauan kita. Dia menghela napas, meratap, seandainya tanganku tidak terikat oleh iblis yang ditawan di sini, aku pasti sudah menyerbu markas musuh sambil memimpin pasukan terbang kita. Lambang kebangsawanan keluarga kekaisaran memungkinkan mereka untuk terbang. Bahkan tanpa itu pun, kaisar mampu membawa mereka melalui lambang kekaisaran bintang miliknya. Itulah mengapa aku mengambil begitu banyak inti mimpi buruk. Jangan khawatir, aku akan membuat sesuatu yang berhubungan dengan itu. Krune tersenyum, sambil memasukkan inti mimpi buruk ke dalam koper yang telah disiapkan Kaisar. Sebelum meninggalkan istana kekaisaran, Krune bertanya, bolehkah aku melihat iblis yang ditawan itu? Mengapa kita belum mencoba membunuhnya meskipun ia telah disegel? Sayangnya, itu disebabkan oleh sifat segel yang didirikan oleh Kaisar pertama. Kaisar menghela napas, lalu memimpin Krune melewati tangga yang menjorok sedalam 1 kilometer ke dalam tanah. Keduanya berkeringat karena panas ketika tiba di sebuah gua besar. Di hadapan mereka duduk dengan tenang sesosok figur yang tingginya mencapai 5 meter, memancarkan aura mencekik yang bahkan membuat Krune kesulitan bernapas sesaat. Tidak ada rantai yang mengikatnya, tidak ada kekuatan khusus yang membatasinya, dan sebagainya. Kadang-kadang, iblis itu mengangkat tangannya, membuat gerakan mengancam sebelum menggaruk pantatnya. Ia memasang ekspresi bosan di wajahnya, sambil tidur. Inilah masalahnya. Kaisar mengangkat tangannya, meletakkannya di atas penghalang tak terlihat. Segel Kaisar pertama adalah sesuatu yang mengisolasi iblis ini dari dunia ini. Ini seolah-olah iblis itu berada di dimensi lain, meskipun kita dapat melihat tindakannya. Jadi, bahkan jika kita menyerang, yang akan kita lakukan hanyalah melemahkan segelnya. Tanpa menghancurkan segelnya, mustahil untuk menyerang iblis itu. Dia menghela napas. Itulah mengapa setiap generasi kaisar tidak punya pilihan lain selain memperkuat dan memperkokoh segel tersebut. Tak satu pun dari mereka yang yakin bisa menang melawan iblis ini tanpa mengorbankan setidaknya setengah dari kekaisaran. Seiring waktu, karena segel terus diperkuat, iblis itu benar-benar terisolasi di dimensi yang tersegel ini. Meskipun kita berdiri di depannya, ia tidak dapat melihat kita. Yang dapat dilihatnya hanyalah gua kecil yang dilingkupi oleh segel itu. Hanya itu. Pemandangan yang sama selama lebih dari 1 milenium, kata Kaisar. Kekuatan penyegelan setiap Star Imperial Meister berbeda.
Jadi, karena kami menumpuk kekuatan kami di atas segel aslinya, sekarang segel itu menjadi sesuatu yang tidak dapat diakses oleh mereka dari dunia kami, tambahnya sambil tersenyum kecut. Tapi, apakah segel ini masih bisa dibuka? Tanya Krune. Ya. Kaisar mengangguk. Namun, itu akan membutuhkan upaya bersama dari puluhan iblis yang menyerangnya tanpa henti selama berbulan-bulan. Begitu, pikir Krune, sambil meletakkan tangannya di atas penghalang transparan, dengan lembut menyentuhkan energi mentalnya di sana, mengamati pola, kekuatan, dan sebagainya. Ini seperti sebuah formasi. Dia mengangguk sambil tersenyum. Tapi, ini bahkan tidak bisa melindungi dari energi ilahi, apalagi energi mentalku. Sekarang, saatnya melepaskan potensi sejati energi mental. Dia tersenyum, menyalurkannya dengan mudah melalui segel, membuatnya meresap ke dalam pikiran iblis, menghela napas sambil bergumam, apakah ini ranah pemahaman yang telah dicapai Heaven terkait energi mental? Iblis itu bahkan tidak merasakan sesuatu yang aneh saat energi mental mengalir deras ke kepalanya, dan mulai bereaksi saat Krune berkonsentrasi. Saat ini, dia sedang memanfaatkan potensi sejati energi mental, energi pikiran. Energi mental meresap ke dalam pikiran iblis, memungkinkan Krune untuk memindai ingatan, pikiran, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pikiran. Kemudian, ia menghabiskan waktu seminggu penuh untuk memproses semua informasi dalam pikiran iblis tersebut. Setelah memberitahunya tentang kemampuannya, Kaisar tetap berada di sisinya, melindunginya, dan untuk sementara waktu menyerahkan semua tugas kepada pangeran pertama. Terjebak dalam segel ini akan membuat orang yang paling waras sekalipun menjadi gila. Jadi, iblis itu telah tertidur selama ini, tidak pernah sekalipun bangun. Rencananya adalah bangun pada hari segel ini dipecahkan. Sampai saat itu, ia berencana untuk berhibernasi dan mengasah kemampuannya, perlahan-lahan menjadi lebih kuat melalui pertumbuhan alami. Inilah alasan mengapa ia terus menjadi kuat setiap harinya, kata Krune. Wah, itu mengkhawatirkan. Kaisar menghela napas, lalu bertanya, bisakah kekuatan misteriusmu melakukan sesuatu terhadapnya? Aku sedang mencobanya. Aku masih mencoba memahami semuanya, jawab Krune, membentuk energi mental menjadi bilah-bilah tajam yang perlahan mulai berputar di dalam pikiran iblis itu, melesat melintasi sekumpulan ingatan, menghancurkannya menjadi debu. Sang iblis sedang tertidur, tidak menyadari bahwa ingatannya sedang dihancurkan menjadi debu sedikit demi sedikit. Wajah Krune dipenuhi keringat saat itu. Anehnya, cadangan energi mentalnya terkuras dengan sangat cepat. Wajahnya memucat ketika dia berhenti, memakan ransum yang telah diperintahkan Kaisar kepada salah satu pangeran untuk dibawa. Kemudian ia beristirahat, memulihkan pikirannya, dan terbangun mendapati sebagian energi mentalnya telah pulih. Namun, kepalanya masih sakit ketika ia mencoba memikirkan sesuatu. Karena itu, ia terus beristirahat, bermeditasi sambil menyampaikan temuannya kepada Kaisar. Dengan cara tersebut, ia menghabiskan waktu sebulan, tinggal di istana selama 3 hari sebelum kembali ke Akademi Kekaisaran untuk beristirahat sehari. Dengan proses ini, ia juga berhasil menyelesaikan tugasnya melatih generasi pertama pengguna senjata daerah. Sejujurnya, dia sangat sibuk sehingga tidur pun terasa sia-sia. Di penghujung bulan, Krune mengangguk lega, lalu berkata kepada Kaisar, selesai. Pikiran iblis telah dihancurkan. Sekarang, ia hanyalah cangkang kosong. Syukurlah. Kaisar terduduk lemas di tanah, merasa lega. Sejujurnya, dia akan berbohong jika mengatakan bahwa dia tidak tegang akhir-akhir ini. Bukan hanya jumlah iblis yang meningkat di kekaisarannya, iblis yang disegel di dalamnya begitu menakutkan sehingga bahkan dia sendiri tidak yakin bisa mengalahkannya. Dan sekarang setelah dia melihat sosok iblis itu, meskipun masih tidur, tidak ada gerakan halus lain seperti sebelumnya. Itu bukti bahwa sekarang ia berada dalam keadaan vegetatif. Ia kemudian terkejut ketika Krune memunculkan jarum di tangannya, apa itu? Harta karun tak ternilai yang menunjuk dan menyerap harta karun, jawab Krune, menyalurkan energi mentalnya ke dalamnya, membungkusnya di sekitar jarum jiwa saat dia perlahan melewatinya menembus penghalang. Akhirnya, dia berhasil memasukkannya ke dalam ruang tertutup, membawanya ke hadapan iblis saat jarum jiwa mencoba menembusnya. Namun, sekuat apapun usahanya, ia gagal melakukannya. Kulit iblis itu sangat keras dan menakutkan. Kekerasannya hampir setara dengan iblis merah dari alam bawah. Tingkat kengerian seperti itu melampaui kemampuan dunia tingkat rendah seperti ini untuk menanganinya. Sambil mendengus sekali, Krune menuangkan lebih banyak energi mental ke dalam jarum jiwa, menyebabkan jarum itu berputar kencang sementara panas yang terpancar dari ujungnya meningkat.
Perlahan, jarum jiwa menyentuh dahi iblis, mulai mengebor sedikit demi sedikit sebelum berhasil mencapai otak. Mimpi buruk mampu menyerap semua emosi negatif. Hal yang sama berlaku untuk iblis. Karena energi mental berhubungan dengan pikiran, berdasarkan hipotesisku, ini seharusnya mungkin, pikirnya, sambil memerintahkan jarum jiwanya untuk bekerja saat semua yang ada di dalam pikiran iblis yang telah hancur menjadi bubuk mulai mengalir ke jarum jiwa. Meskipun hancur berkeping-keping, mereka masih ada di sana. Jika dibiarkan, mereka akhirnya akan menyusun diri kembali ke bentuk normal. Namun, itu mungkin membutuhkan ribuan tahun. Tentu saja, ini bukanlah solusi yang tepat. Saat jarum jiwa mulai bergerak, didukung oleh energi mental, segala sesuatu dalam pikiran iblis diserap olehnya. Setelah itu, pikiran iblis pun hancur. Sang iblis tidak memiliki harapan untuk sadar kembali. Namun tentu saja, Krune tidak berhenti sampai di situ, ia meningkatkan kekuatan jarum jiwa saat perlahan mulai menyerap esensi iblis tersebut. Hal yang sama pernah terjadi pada batu matahari. Jadi, Krune menggunakan pengalaman yang sama. Berkat energi mentalnya, dia mampu mereplikasi efek yang sama, menyebabkan jarum jiwa menyerap esensi iblis. Esensi, kemampuan, kekuatan hidup, dan sebagainya. Semua yang dimilikinya diserap oleh jarum jiwa hingga tubuhnya lenyap, tanpa meninggalkan jejak apapun. Kaisar terheran-heran melihat pemandangan itu, tergagap-gagap saat bertanya, apa yang terjadi padanya? Hancur total, tak ada yang tersisa. Krune menghela napas panjang, menyeka keringatnya. Namun, dia belum menarik kembali energi mentalnya, melainkan meletakkan formasi kecil di dalam ruang tertutup itu. Dia membuat formasi itu memanfaatkan sebagian kekuatan segel dan mendirikan sebuah proyeksi. Proyeksi itu berupa iblis yang dirantai ke pilar tua berkarat yang telah berlumuran darah cukup lama hingga menyatu dengannya. Di sana, iblis itu berada, masih perkasa, tetapi tidak mampu melarikan diri. Sekarang, ilusi telah tercipta. Krune tertawa sambil berkata, jika para iblis lainnya berhasil sampai ke sini, mereka akan mengerahkan banyak usaha hanya untuk tertipu pada akhirnya. Itu pasti akan sangat mengacaukan pikiran mereka. Dia tak kuasa menahan tawa setelah itu. Kau memang bajingan kecil yang licik, kata Kaisar tanpa sadar, sambil tertawa tak lama kemudian. Tentu saja. Krune tersenyum saat mereka berdua kembali ke istana. Untuk merayakan kesempatan yang menggembirakan itu, Kaisar mengadakan jamuan besar, dengan alasan bahwa jamuan itu terlaksana berkat lambang daerah. Mereka tidak mengatakan apapun tentang iblis itu, menahan keinginan untuk tertawa terbahak-bahak, berharap suatu hari nanti dapat melihat ekspresi para iblis dalam perjuangan mereka yang sia-sia. 1, 2, 3. Ulangi setelahku. Di atas panggung berdiri Krune, mengayunkan palunya dengan gerakan yang sudah ditentukan. Semua siswa Akademi Kekaisaran mengulangi gerakan yang sama, ekspresi mereka penuh semangat. Lagi pula, siapapun yang berani tidak memberikan yang terbaik, mereka dipaksa berlutut. Bagi Krune, hanya butuh pemikiran cepat untuk menunjukkan dominasinya dengan mengaktifkan sepenuhnya palu bintangnya. Bagaimanapun, mereka yang berlatih dalam ajarannya merasakan peningkatan kekuatan yang nyata. Selain itu, Krune hanya bersikap tegas. Dia tidak menyiksa mereka atau menunjukkan pilih kasih. Lebih tepatnya, dia sangat menyukai pelatihan, memaksa semua orang untuk berlatih hingga batas kemampuan mereka. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia berlatih lebih keras daripada yang lain, memberi contoh kepada semua orang. Jadi, tidak ada yang bisa mengeluh. Namun demikian, mereka senang memiliki instruktur yang berpengetahuan luas yang membimbing mereka, seseorang yang tidak memihak dan dengan sepenuh hati memberikan pengetahuan berharga kepada mereka. Jadi, sebelum mereka menyadarinya, mereka juga menyembah Krune sebagai idola mereka. Melakukan rangkaian gerakan ini adalah hal yang paling membangkitkan potensi tubuh kita. Ini juga menyebabkan peningkatan stamina yang sedikit lebih cepat, kata Krune sambil melanjutkan latihan. Lakukan ini selama beberapa tahun, dan perbedaannya akan sangat jelas. Setelah 1 jam, dia memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti berlatih, menyuruh mereka beristirahat sementara para pelayan mengantarkan sup kepada semua orang. Ini resep baru yang saya buat. Sup ini membuat otot lebih cepat rileks dan memastikan otot kalian mengingat latihan dengan lebih baik. Banyak rempah-rempah digunakan di setiap mangkuk, jadi jangan sampai kalian menyia-nyiakan setetes pun. Setelah mengatakan itu, dia juga meminum sup yang sama, menghela napas ketika dia bisa merasakan fisiknya membaik seiring berjalannya waktu. Berkat energi mentalnya, dia memiliki pemahaman yang cukup akurat tentang perkembangan tersebut.
Selain itu, dia juga menggunakan energi mental untuk merasakan fisik setiap orang, memahami bagaimana senjata wilayah masing-masing memengaruhi fisik, pertumbuhan, dan sebagainya. Dengan itu, ia menyusun buku panduan pelatihan. Namun, ia masih terus menyempurnakannya, dan berencana untuk memberikannya sebagai hadiah kelulusan. Buku-buku panduan ini akan menjadi dasar bagi keluarga-keluarga terkait, memungkinkan mereka untuk melatih pasukan daerah mereka dengan efisiensi maksimal. Seiring berjalannya hari, para iblis mengumpulkan kekuatan mereka, merekrut lebih banyak binatang yin dan mimpi buruk ke dalam kelompok mereka, sekaligus menciptakan lebih banyak senjata iblis. Tujuan mereka adalah mengubah setiap mimpi buruk menjadi iblis. Dengan begitu, kekuatan mereka akan memasuki ranah baru. Di pihak Kekaisaran, Daxia Ting memobilisasi pasukan dan para Maester Kekaisaran untuk memburu setiap Nightmare dan Yin Beast yang muncul. Adapun material binatang Yin yang telah dikumpulkan, digunakan untuk menempa senjata, baju besi, dan perlengkapan perang lainnya. Selain itu, setiap keluarga sibuk mengumpulkan inti mimpi buruk dalam upaya membuat senjata Kekaisaran baru. Keluarga Kekaisaran juga memberikan tugas yang tak terhitung jumlahnya kepada berbagai keluarga berpengaruh, dan memberi mereka imbalan berupa inti mimpi buruk. Hal ini bertujuan agar mereka dapat menciptakan senjata kekaisaran dan memperkuat kekaisaran secara keseluruhan. Lagi pula, dengan perang yang semakin dekat, menyelamatkan inti mimpi buruk hanyalah sia-sia. Kaisar terus-menerus memicu perkembangan setiap kota dan desa. Adapun desa-desa, mereka dipindahkan atau digabungkan menjadi kota. Dengan cara ini, mereka tidak akan terlalu rentan terhadap serangan. Ada banyak talenta, gumam Krune setelah 6 bulan berlalu dengan cara seperti itu. Tapi beberapa jelas lebih unggul dari yang lain. Aku harus membentuk unit sesuai dengan itu. Setelah mendapatkan izin dari Kaisar, ia memilih para elit di antara pengguna senjata daerah, membentuk apa yang disebutnya, Batalion Emas Tak Terkalahkan. Batalion ini terdiri dari para elit yang memiliki potensi untuk mencapai skala kekuatan senjata kekaisaran melalui senjata daerah mereka. Krune memberi mereka perhatian lebih, membuat mereka berlatih lebih giat daripada yang lain. Dari waktu ke waktu, dia menggunakan energi mental untuk menyembuhkan otot-otot mereka yang sakit, memberi mereka sedikit peningkatan kekuatan. Mereka juga diberi obat-obatan bergizi unggul, yang masing-masing harganya cukup mahal untuk membuat keluarga pedagang menengah bangkrut. Direktur, kiriman dari klan Liu telah tiba, seorang pelayan datang dan memberi tahu Krune. Di belakangnya, sebuah kereta besar tiba, membawa banyak material di dalamnya. Kalian boleh pergi sekarang. Krune mengangguk, menarik kereta kuda menuju pintu masuk setelah para pelayan pergi. Kemudian dia memindahkan semua barang ke ruangan bawah tanah rahasia yang telah dibangunnya di bawah rumahnya. Bahan-bahan tersebut terdiri dari gigi, rambut, tanduk, cakar, dan kulit naga yin. Saat ini, ia bahkan tidak merasa perlu membagikan bagian tubuhnya, menganggapnya sebagai hal yang biasa. Lagi pula, ia hidup mewah, bermalas-malasan, memiliki seluruh tim untuk merawatnya, termasuk membersihkan pantatnya dan menyeka kotorannya. Ia tak mengeluh sama sekali dan bermalas-malasan dengan nyaman. Terlebih lagi, meskipun lambat, ia terus tumbuh semakin kuat, berevolusi menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar binatang buas. Namun, mengenai apa yang mungkin terjadi padanya, Krune belum bisa memastikannya. Sambil menyeringai, Krune mengaktifkan cincin bintangnya, menyebabkan 3 cincin muncul di sekelilingnya. Kemudian dia memperluasnya hingga menyelimuti seluruh ruangan, berubah menjadi biru saat mulai mengeluarkan percikan petir. Kemudian Krune memanggil palu bintangnya, menyerap busur petir yang dihasilkan oleh cincin-cincin itu sebagai bahan bakar untuk menumbuk material tersebut. Dia memurnikannya dan mulai memprosesnya satu per satu. Sembari ia mengerjakan materi-materi tersebut, para asistennya melatih yang lain. Mereka adalah para siswa yang menurut penilaiannya memiliki potensi yang cukup untuk menjadi guru di divisi persenjataan kabupaten. Ia juga mengajar mereka dengan pengetahuan yang lebih luas daripada yang lain agar mereka siap menggantikan posisinya suatu saat nanti. 8 bulan kemudian, ia memenuhi ruangan itu dengan berbagai set baju zirah, lengkap dengan pedang untuk setiap setnya. Baju zirah itu akan dikenakan oleh pasukan, Batalion Emas Tak Terkalahkan, dalam pertempuran. Set baju zirah yang ia ciptakan akan diwariskan sebagai relik di antara keluarga-keluarga yang memenuhi syarat untuk mengenakannya. Dengan kemampuan memperbaiki diri dan kemampuan menyesuaikan diri dengan tubuh penggunanya, mereka cukup kuat sehingga bahkan tidak bisa tergores oleh senjata, memiliki pertahanan yang hanya kalah dari naga yin. Setelah menyelesaikannya, Krune mengarahkan pandangannya ke koper berisi lebih dari 700 Nightmare Core, sambil menyeringai. Jiwa saya sebagai seorang pandai besi memanggil saya. Palu.
Teriak Krune sambil mengambil lebih dari 700 inti mimpi buruk menggunakan energi mental sebelum mengumpulkannya menjadi satu. Palu bintangnya kemudian melepaskan gaya gravitasi yang kuat, menyedotnya dari 3 cincin-cincin bintangnya yang menyelimuti ruangan. Gaya gravitasi kemudian digunakan untuk memampatkan inti mimpi buruk sementara kilat menyambar melewatinya, mulai melelehkannya. Sehari kemudian, semua inti mimpi buruk telah meleleh dan dibentuk kembali menjadi inti yang sangat besar. Melalui energi mental, Krune mengekstrak semua emosi negatif yang terkandung di dalamnya, mengirimkannya ke pusat, di mana emosi tersebut dipadatkan hingga menjadi sesuatu yang bersifat eterik. Serang. Dengan tersentak, dia melemparkan jarum jiwanya ke dalam campuran itu, menyebabkan jarum itu menembus kondensasi eterik dari emosi negatif. Seketika, kekuatan batu matahari mulai menyerang mereka sementara Krune mengaktifkan jarum jiwa sepenuhnya melalui energi mental, mengaktifkan kekuatan yang baru saja diserapnya. Setan kuno. Kekuatan yang telah diserapnya dari iblis kuno dengan cepat mengalir keluar dari jarum jiwa, meresap ke dalam emosi negatif. Terlebih lagi, kemampuannya untuk tumbuh dengan menyerap emosi negatif mulai berlaku ketika jarum jiwa berputar dan mulai berfungsi, melepaskan kekuatan utama batu matahari. Melalui energi mental, Krune melindungi emosi negatif, perlahan memurnikannya menggunakan kekuatan batu matahari sebelum memasukkan pikirannya sendiri ke dalamnya. Dengan cara ini, dia mengubah sifat bawaan batu tersebut yang menyerap dan tumbuh menggunakan emosi negatif. Jenis emosi yang ia tanamkan hanyalah dua, keadilan dan keinginan akan perdamaian. Inti mimpi buruk kemudian dikompresi perlahan oleh gravitasi sementara busur petir terus memurnikannya, mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih agung, lebih tenang. Selama beberapa minggu berikutnya, Krune bekerja sepenuhnya untuk memurnikan semua emosi negatif sebelum menanamkan emosi keadilan dan keinginan akan perdamaian ke dalamnya. Kemudian ia beristirahat selama seminggu, memulihkan energi mentalnya hingga puncaknya sebelum melanjutkan proses tersebut, dengan terus memperkuat inti terlebih dahulu. Berkat 3 cincin yang dilepaskan oleh cincin bintangnya, terjadi gaya gravitasi terus-menerus pada inti tersebut. Selain itu, dengan mengambil energi dari alam, petir terus-menerus menghantamnya, menempanya lebih dan lebih lagi. Aktifkan. Kata Krune dengan sungguh-sungguh, memadatkan paus awan miliknya di sekitar inti, membuat jantungnya terbentuk di sekitar inti. Dengan cara ini, inti tersebut diperlakukan seolah-olah merupakan bagian integral dari paus awan. Energi mentalnya kemudian mengalir deras ke jarum jiwa yang memancarkan fluktuasi resonansi saat formasi tak terhitung jumlahnya terukir di seluruh inti dan bagian dalam paus awan. Seluruh ruang digunakan untuk tujuan yang sama karena Krune telah memanggilnya dalam ukuran maksimumnya. 8 meter. Berkat latihannya, ini adalah durasi maksimum yang mampu ia gunakan untuk memanggil paus awan sekarang. Kekuatan yang bisa ia kerahkan melaluinya sangat luar biasa, hampir setara dengan bencana kecil. Dan setiap kali dia memaksakan diri, cadangan energi mentalnya terus bertambah. Itu karena pikirannya berkembang begitu cepat, berkat pengalaman 4 orang selain dirinya. Dengan demikian, energi mentalnya menjadi lebih kuat. Sambaran petir itu bertindak seperti cobaan saat merembes melalui paus awan dan masuk ke inti di jantungnya, sementara jarum jiwa di tengahnya melepaskan fluktuasi ringan, menghubungkan semuanya menjadi satu. Banyaknya formasi yang ia ukir melalui energi mental membuat prosesnya berjalan lancar. Pada akhirnya, esensi iblis kuno telah selesai mengalir keluar dari jarum jiwa dan sepenuhnya menyelimuti paus awan. Namun, melalui pemurnian petir, sifatnya telah berubah secara drastis. Bam! Tiba-tiba, jarum jiwa hancur berkeping-keping, sesaat menyebabkan Krune roboh ke tanah dan pingsan. Seolah-olah dia kehilangan bagian penting dari dirinya sendiri, dan memuntahkan darah. Dia menarik kembali energi mentalnya, menelan sejumlah pil sambil memulihkan energi mentalnya, memadatkannya ke dalam dirinya sendiri saat dia menyaksikan jarum jiwa mulai terbentuk, meskipun dengan sangat lambat. Sambil menghela napas lega, dia melanjutkan penyempurnaan. Hancurnya jarum jiwa adalah proses yang diperlukan. Lagi pula, dengan itu, dia telah membangun hubungan yang kuat antara ciptaannya dan dirinya sendiri. Seolah-olah paus awan di hadapannya bukanlah paus awan miliknya sendiri, melainkan paus awan yang memiliki ikatan dengannya. Lagi pula, dengan sebuah pikiran, Krune memanggil paus awan seukuran telapak tangan, sambil menghela napas lega. Selesai. Sekarang, saya harus menunggu proses penyempurnaan kilat berlanjut. Sambil terus batuk darah dari waktu ke waktu, Krune meninggalkan tempat itu, bermeditasi setiap hari setelah bekerja untuk menyembuhkan luka-luka internalnya. Berkat energi mentalnya, hal ini menjadi mungkin. 2 tahun telah berlalu, dan banyak angkatan mahasiswa telah lulus dan bekerja di berbagai posisi di seluruh kekaisaran.
Beberapa dari mereka bahkan telah berkonflik dengan binatang yin. Beberapa menunjukkan performa luar biasa, tetapi beberapa lainnya kurang beruntung dan menemui ajal. Meskipun demikian, dengan masuknya mereka, kondisi kekaisaran agak stabil. Hal itu juga karena klan Liu terus-menerus melengkapi semakin banyak orang dengan senjata daerah, sehingga kekuatan kekaisaran dapat meningkat secara bertahap. Dalam rentang waktu 2 tahun ini, yang dilakukan Krune hanyalah berupaya memulihkan jarum jiwanya dan menyembuhkan luka-luka internalnya. Lagi pula, dia telah mengalami kerusakan serius ketika jarum jiwa itu hancur berkeping-keping. Seandainya dia dalam wujud wisepnya, kerusakan ini tidak akan separah ini. Tetapi karena dia tidak dalam wujud wisep, butuh waktu sangat lama baginya untuk memperbaikinya. Ding! Saat jarum jiwa selesai terbentuk, ia mengeluarkan suara dengung yang menggema ketika Krune tiba di bawah tanah, menatap paus awan sepanjang 8 meter yang berkedip-kedip dengan lucu, memancarkan tekanan kedamaian yang pekat. Di sekitarnya, bahkan manusia yang paling haus darah pun akan duduk dan bermeditasi dengan tenang, membuang senjata mereka. Dia menepuknya dengan lembut, tersenyum saat merasakan emosi keadilan dan perdamaian yang dirasakannya mengalir keluar dan membanjiri paus awan, terus memperkuatnya seperti bagaimana emosi negatif memperkuat mimpi buruk dan iblis. Dan sekarang, untuk menyempurnakan prosesnya sepenuhnya. Krune menarik kembali cincin bintang dan palu bintangnya, membawa paus awan keluar sebelum mengirimkannya ke dalam sebuah bangunan besar yang telah ia perintahkan kepada akademi untuk dibangun, bangunan yang membutuhkan waktu 2 tahun terakhir untuk diselesaikan. Setelah itu, dia tiba di peron, menatap para instruktur yang sedang mengajar kelompok siswa baru, batuk sekali sebelum menarik perhatian semua orang. Semuanya, ketabahan kalian akan diuji sekarang. Ujian. Seorang siswa menelan ludah, berbisik, apakah direktur akan mengeluarkan kami dari Akademi Kekaisaran jika kami gagal? Siapa yang tahu? Bisik seorang siswa lain dengan tegang. Pengaruh direktur lebih besar daripada kepala sekolah di sini. Bahkan di Kekaisaran, pengaruhnya hanya berada di urutan kedua setelah kaisar. Jadi, kita tidak bisa mengatakan apapun. Banyak sekali diskusi yang terjadi di antara para siswa, dan Krune jelas mendengar semuanya melalui sonic radar. Ia tersenyum sambil menatap siswa yang pertama kali berbicara, menyebabkan siswa lainnya bergidik. Ujiannya sederhana. Tidak ada hukuman untuk kegagalan. Wajah siswa itu pucat pasi, takut bagaimana direktur bisa mengetahui percakapan mereka padahal selama ini mereka hanya berbisik-bisik. Aneh, sejak kapan citraku menjadi begitu menakutkan? Krune bertanya-tanya sambil melanjutkan bicaranya, namun, jika kau lulus ujian, kau akan mendapatkan imbalan besar. Sekarang. Dia menunjuk ke barisan pertama, memberi isyarat agar mereka mengikutinya. Kita akan melakukan tes dalam kelompok 50 orang untuk setiap putaran. Kalian bisa beristirahat atau melakukan apa saja sementara itu. Namun, kalian tidak boleh meninggalkan tempat latihan. Kelompok 50 siswa itu sedikit gemetar, mengutuk nasib buruk mereka karena berada di barisan depan hari ini. Meskipun begitu, mereka tidak mengungkapkan apapun, diam-diam mengikuti Krune. Tak lama kemudian, mereka memasuki sebuah bangunan besar, yang terbesar di divisi persenjataan wilayah. Di sini, Krune telah menggunakan ketiga cincin dari cincin bintangnya untuk melepaskan efek petir. Berkat sifat senjata kekaisaran bintang, bahkan setelah dia menarik kembali ketiga cincin itu, selama dia tidak menginginkan sebaliknya, efeknya tidak akan pernah hilang. Ia akan mempertahankan dirinya dengan menyerap energi dari alam. Di atasnya, Krune meletakkan sebuah formasi menggunakan energi mental. Formasi ini bekerja dengan menyerap sambaran petir yang dilepaskan, dan menggunakannya untuk memberi daya pada dirinya sendiri. Melayang di tengah formasi ini adalah paus awan, yang memiliki semua pengetahuan terkait manipulasi formasi. Meskipun tidak memiliki energi mental, ia mampu mengubah energi di tubuhnya, sehingga memengaruhi formasi tersebut. Begitulah cara dia mendesainnya. Para siswa masuk dan menyadari bahwa mereka berada di dalam semacam kubah besar. Di dalamnya, gua-gua kecil telah dibuat di sepanjang dinding kubah, cukup untuk satu orang duduk di setiap gua. Sekarang, duduklah dan pejamkan mata kalian. Saya akan menyampaikan instruksi selanjutnya setelah semuanya duduk, kata Krune saat ke-50 siswa itu buru-buru mengambil tempat masing-masing sambil memejamkan mata. Namun, begitu mereka memejamkan mata, formasi itu mulai berefek, menjerumuskan mereka ke dalam halusinasi yang realistis. Hal itu menguji karakter, keberanian, ambisi, dan sebagainya. Baiklah, ini berjalan cukup baik. Krune mengangguk, merasakan berbagai emosi yang terpancar dari para siswa.
Dengan energi mentalnya yang digunakan hingga potensi sebenarnya, dan berkat berbagai pertemuannya, dia mampu merasakan ini, setidaknya di tempat ini, dengan kekuatannya yang diperkuat oleh formasi tersebut. Sudah ada satu. Krune terkejut, bergegas menuju sebuah gua, dan melihat sosok yang familiar duduk di sana. Dia adalah Hong Lian, sahabat Chen Sui. Dan sekarang, gelombang besar energi mental mengalir ke dalam dirinya saat tubuh Paus Awan bersinar di tengah formasi tersebut. Krune merasa sedikit lemas sesaat sebelum pulih. Tentu saja, proses yang sedang ia lakukan sekarang persis sama dengan apa yang telah dilakukan Little kali padanya dengan menggunakan Galki. Saat terjebak di altar misterius, ketika Galki berdoa kepadanya, mereka memperoleh sebagian kekuatannya dengan melemahkannya. Namun di sini, Krune memodifikasi formasi yang sama, membuat Cloudwell yang ia ciptakan menanggung beban terberat. Kemampuannya tetap diambil, tetapi efeknya hampir tidak terasa. Lagi pula, berkat kemampuannya untuk tumbuh dengan menyerap emosi perdamaian dan keadilan, Paus Awan akan mampu memulihkan kehilangan kekuatannya dengan cepat. Lagi pula, agar seseorang dipilih olehnya, mereka harus memiliki rasa keadilan yang sangat besar dalam diri mereka. Mereka harus memiliki rasa keadilan yang kuat dan sungguh-sungguh menginginkan perdamaian. Hong Lian kehilangan orang tuanya karena mimpi buruk saat masih kecil. Jadi, dia sangat memahami perasaan itu. Krune mengangguk, memperhatikan energi mental terus mengalir ke tubuhnya saat dia merasakan seekor paus awan kecil terbentuk di dalam dirinya. Saat ini, ukurannya hanya sebesar kuku jarinya. Namun, seiring waktu berlalu, ukurannya perlahan terus bertambah besar, dan berhenti tumbuh ketika mencapai ukuran telapak tangannya. Dengan ini, dia telah memperoleh kekuatan paus awan. Krune tersenyum puas. Tentu saja, kekuasaan merusak manusia. Jadi, misalkan kekaisaran berhasil membasmi semua ancaman, maka rakyat sendiri akan saling menyerang setelah itu. Untuk mencegah hal itu, memiliki pahlawan keadilan adalah suatu keharusan. Namun, itu lebih mirip pasukan polisi, yang didorong oleh rasa keadilan yang kuat. Krune telah membuatnya sedemikian rupa sehingga orang-orang dengan sifat-sifat tersebut dianugerahi kekuatan paus awan. Dan jika suatu hari mereka kehilangan rasa keadilan dan keinginan akan perdamaian, paus awan akan lenyap dari mereka. Namun, ia akan muncul kembali secara ajaib saat mereka mendapatkan kembali rasa keadilan dan keinginan akan perdamaian. Itu adalah mekanisme yang anti-gagal. Para pahlawan inilah yang akan memastikan perdamaian kekaisaran tetap langgeng bahkan setelah ancaman eksternal diberantas. Krune menghela napas lega. Namun, ekspresinya berubah masam ketika dia menyadari bahwa hanya Hong Lian yang mewarisi kekuatan paus awan. Ada beberapa orang lain dalam kelompok itu yang hampir memiliki kekuatan tersebut tetapi akhirnya gagal. 1 jam setelah kedatangan mereka, semua siswa terbangun satu persatu, melihat sekeliling dengan bingung, tidak dapat memahami apa yang telah terjadi, dan gagal mengingat halusinasi yang mereka alami. Semua orang boleh pergi, kata Krune. Kirimkan kelompok siswa berikutnya. Krune kemudian mengangguk ke arah Hong Lian, dan berkata, selamat atas kelulusanmu. Ini adalah... Hong Lian terkejut, merasakan kekuatan misterius muncul dalam dirinya. Apa ini? Aku menyebutnya berkat Krune. Krune tersenyum, berkata tanpa sedikit pun rasa malu. Ini adalah tanda kepahlawananmu. Pasukan polisi kekaisaran. Pasukan polisi kekaisaran. Mendengar kata-katanya, semua orang terkejut, melirik Hong Lian, bertanya-tanya bagaimana dia bisa lolos. Terlebih lagi, berdasarkan perkataan Krune, tampaknya dia telah mencapai status tinggi, yang membuat mereka iri. Seorang gadis, yang selalu menganggap dirinya sebagai saingan Hong Lian, melangkah maju, tak tahan lagi, bertanya, Direktur, bagaimana kami bisa gagal dalam ujian ini? Kau tidak perlu tahu itu, Krune tersenyum santai sambil menjawab. Yang akan kau ketahui hanyalah apakah kau lulus ujian atau tidak. Selama 1 jam terakhir, semua orang telah mengikuti ujian. Mereka yang lulus akan diterima di kepolisian kekaisaran. Lalu, dia menggertakkan giginya, tak sanggup menerima kenyataan bahwa Hong Lian lulus sementara dia gagal. Kamu dari tahun ketiga, kan? Tanya Krune, sambil memperhatikan gadis itu mengangguk sebagai jawaban dan tersenyum. Kalau begitu, artinya kamu masih punya 2 kesempatan lagi. Semua orang akan mendapat kesempatan untuk mengikuti ujian sekali setahun. Jadi, semoga beruntung tahun depan. Pak, tapi kami sedang diuji apa? Gadis itu bersikeras, berharap bisa menjadi bagian dari kelompok yang lulus pada percobaan pertama, hingga akhirnya ia menyadari kata-kata tak lagi terucap dari mulutnya. Lalu, ia bertatap muka dengan Krune, dan langsung jatuh ke tanah karena takut.
Meskipun Krune hanya berdiri di tempat, setelah membuka potensi sebenarnya dari energi mental, ia seperti orang yang sama sekali berbeda. Siapapun yang menatap matanya akan merasa seolah-olah semua rahasia mereka terungkap di hadapannya. Inilah alasan mengapa para siswa belakangan ini takut padanya. Tak seorang pun berani angkat bicara setelah itu karena semua orang meninggalkan kubah. Tak lama kemudian, kelompok lain yang terdiri dari 50 siswa masuk dan mengulangi hal yang sama seperti kelompok sebelumnya. Mata Krune berbinar gembira, karena ada 4 orang yang lulus di angkatan ini. Setelah memberitahu keempat siswa tersebut bahwa mereka telah lulus, dia memperhatikan angkatan ketiga. Melihat lamanya waktu yang dibutuhkan per kelompok, dia menyuruh sebagian besar siswa kembali ke asrama mereka, memberi mereka nomor, dan memberi isyarat agar mereka berkumpul pada waktu yang telah ditentukan. Akhirnya, setelah 5 hari, semua siswa telah diuji sekali. Sekarang ada sekitar 6.000 siswa di Akademi Kekaisaran. Ini sudah merupakan jumlah yang cukup besar. Seandainya klan Liu tidak menggunakan berbagai alasan untuk menyembunyikan semuanya, mustahil bagi mereka untuk memproduksi begitu banyak senjata kekaisaran, mengingat alasan mereka bahwa seseorang hanya dapat membuat 2 senjata kabupaten dalam setahun. Untungnya, berkat perintah kaisar, hal itu membuat seolah-olah klan Liu memiliki asal-usul yang misterius, dengan anggota mereka tersebar di seluruh kekaisaran, dan jumlah total mereka tidak diketahui. Itulah mengapa tidak ada yang mempertanyakan jumlah pengguna senjata daerah yang meningkat setiap tahun dengan kecepatan yang mencengangkan. Di antara 6.000 siswa, hampir 400 siswa berhasil mendapatkan paus awan. Hal ini sangat menggembirakan Krune karena jumlah ini akan terus bertambah di masa depan. Jumlah tersebut akan cukup untuk menempatkan mereka di setiap kota dan desa, sehingga perdamaian akan tetap terjaga. Sejak awal, Krune tidak pernah meninggalkan divisi persenjataan kabupaten, menyampaikan semua kebutuhannya kepada Daxiating, yang kemudian menyampaikannya kepada kaisar. Dan kaisar melakukan yang terbaik untuk memenuhi perintah Krune, bahkan telah mendirikan kantor polisi di setiap kota dan desa, siap untuk ditempati oleh para petugas polisi begitu mereka lulus. Krune kemudian meluangkan waktu seminggu untuk menyusun undang-undang yang harus diikuti oleh petugas polisi, hal-hal yang harus mereka selidiki dan selesaikan, kejahatan aktivitas yang berada di bawah yurisdiksi mereka, berbagai cara untuk melacak dan mencari petunjuk, dan sebagainya. Segala hal yang perlu diketahui seorang petugas polisi, termasuk cara melatih dan menggunakan Cloudwell, telah dituangkan ke dalam 2 gulungan. Gulungan pertama berisi hukum-hukum, sedangkan gulungan kedua bersifat pribadi, berisi manual pelatihan untuk Cloudwell dan kemampuannya. Kemudian, ia menyerahkan kedua gulungan itu ke Departemen Kaligrafi dan meminta mereka membuat salinan yang tak terhitung jumlahnya dari kedua gulungan tersebut, cukup untuk semua kantor polisi. Setelah semuanya selesai, Krune memanggil para petugas polisi. Kaisar juga hadir untuk menyaksikan peristiwa tersebut saat semua orang memanggil paus awan seukuran telapak tangan mereka masing-masing. Yang dilakukan Krune hanyalah meninggalkan satu pernyataan untuk mereka. Pastikan tanah kita damai. Itulah satu-satunya motto kepolisian. Ya. Semua orang memberi hormat sebelum mengarahkan paus awan mereka ke langit, melepaskan jarum udara secara bersamaan. Melihat pemandangan seperti itu, Krune berbisik kepada Kaisar, Yang Mulia. Kami siap. Kota Iblis, sebuah benteng besar yang dibangun dari batu. Sebenarnya, itu adalah kota yang diukir ke dalam gunung, menjadikannya benteng alami dengan dinding yang membentang ratusan meter tebalnya. Tempat itu memiliki wilayah yang sangat luas, dengan radius melebihi 30 km. Bangunan-bangunan berbentuk aneh telah didirikan, dan makhluk-makhluk dengan berbagai bentuk dan ukuran tinggal di sana. Itu adalah semacam utopia bagi para mimpi buruk, terutama para iblis. Sudayu berdiri di puncak menara besar yang terletak di pusat kota, mengawasi segalanya. Dia memperhatikan banyak iblis berjalan-jalan, menjalani hidup mereka, dan masing-masing diikuti oleh banyak pengguna senjata iblis. Berbeda dengan sebelumnya, para pengguna senjata iblis bukan lagi manusia. Mereka adalah hewan yin. Begitu jumlah iblis mencapai angka 2 digit, mereka menggabungkan kecerdasan mereka, menerima bantuan dari beberapa hewan yin legendaris untuk meningkatkan metode mereka. Dan itulah asal mula terciptanya senjata iblis yang dapat digunakan oleh binatang yin. Lagi pula, bahkan setelah menggunakan senjata iblis, manusia tetaplah makhluk yang lemah. Terlebih lagi, mereka memiliki umur pendek, tidak mampu menahan penggunaan yang berkepanjangan dan cepat mati. Namun bagi binatang yin, itu bukanlah masalah. Terlebih lagi, binatang yin memiliki karakteristik bawaan untuk melayani iblis. Dan disinilah mereka menyadari hubungan yang menarik. Tanda energi beberapa binatang yin mirip dengan salah satu iblis.
Setiap iblis memperhatikan beberapa hewan yin yang memiliki tanda energi yang sama dengan mereka. Dan, ketika hewan yin tersebut menggunakan senjata iblis dengan tanda energi yang sama, daya keluarannya sangat besar sementara tidak banyak energi kehidupan yang dikonsumsi, sehingga memungkinkan penggunaan dalam waktu lama. Namun, bagi para binatang yin yang memiliki umur panjang, hal ini bukanlah masalah. Apa yang kau pikirkan? Tiba-tiba, iblis pencipta kota iblis menepuk bahu Su Daiyu, bertanya, apakah kau khawatir? Khawatir? Khawatir tentang apa? Su Daiyu tertawa, sambil menyeringai licik. Aku hanya berpikir tentang bagaimana kita akan menginjak-injak kekaisaran. Kau tak perlu memikirkannya lagi. Iblis itu tertawa. Kau bisa menyaksikannya dengan matamu. Kapan? Segera. Dasar perempuan jalang, apakah ini alasan aku membesarkanmu? Seorang pria parubaya berteriak marah, menamparkan seorang gadis yang tampaknya masih remaja. Tamparan itu cukup keras hingga meninggalkan bekas telapak tangannya di pipi gadis itu. Ayah, aku mencintainya. Bukankah ayah sudah berjanji akan menikahkan aku dengan siapapun yang aku inginkan? Gadis itu meneteskan air mata, memegang pipinya yang memerah, merasakan sensasi perih di dalam dirinya. Bodoh! Teriak pria parubaya itu. Dia seorang penenang hantu. Apa kau tahu pekerjaan mereka? Dirasuki oleh mimpi buruk dan dibunuh. Aku tidak akan membiarkan putriku hidup sebagai janda seumur hidupnya. Tapi, tidak bisakah kau membuat pengecualian? Gadis itu memohon padanya. Klan Su kami memiliki banyak penenang hantu. Bukankah hilangnya salah satu dari mereka bahkan tidak akan disadari? Mana mungkin, pria parubaya itu mendengus sambil menjawab. Seorang penenang hantu dibina melalui banyak sumber daya, dengan satu-satunya tujuan mereka adalah untuk dibunuh oleh seorang maester kekaisaran suatu hari nanti. Itulah tugas mereka. Nah, menurutmu apa yang akan terjadi jika aku menikahi salah satu dari mereka? Mereka akan mengembangkan harapan bahwa mereka juga bisa memiliki keluarga suatu hari nanti. Ini menciptakan preseden yang akan menghancurkan upaya keluarga kita. Pria parubaya itu kemudian melambaikan tangannya. Su Daiyu, ini perintahku. Mulai sekarang, kau harus melupakan penenang hantu itu dan menjalani hidup yang terhormat. Carilah orang lain untuk dinikahi, entah bangsawan, orang terhormat, atau bahkan rakyat biasa. Siapapun selain penenang hantu tidak masalah. Tapi dialah yang aku cintai. Su Daiyu menahan air matanya, menggigit bibirnya hingga berdarah sambil membungkuk dan berjalan pergi. Pada malam di hari yang sama, sesosok muncul di halaman rumahnya, diam-diam menyelinap ke kamarnya, tiba di hadapan Su Daiyu yang sedang tidur, bergumam dengan suara lemah, dengan lembut mengelus luka di pipinya, Su Daiyu. Tangannya meraih tangan Su Daiyu saat dia berbalik, terisak-isak sambil berkata, pergi sana. Jangan datang ke sini mulai hari ini. Ayahku akan membunuhmu. Pria itu menatap tangannya yang digenggam wanita itu dengan sekuat tenaga, tersenyum kecut sambil menepuk kepalanya, berkata lembut, terbunuh adalah kehormatanku. Jadi, aku tidak pernah takut mati. Lagi pula, bersamamu memenuhi keberadaanku. Han, Su Daiyu menatapnya sambil air mata menggenang di matanya sebelum menciumnya. Kemudian dia menariknya ke dalam selimutnya dan mereka berdua menyatu. 1 jam kemudian, keduanya berbaring berdampingan ketika Su Daiyu tiba-tiba berkata, aku sudah memutuskan. Memutuskan apa? Tanya pria itu dengan bingung, pipinya memerah, masih terhuyung-huyung akibat aktivitas intens yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi padanya suatu hari nanti. Seorang penenang hantu tidak memiliki nama belakang. Mereka juga tidak terdaftar dalam catatan keluarga. Mereka seperti hantu, hidup dan mati mereka tak menjadi masalah. Jadi, dia hanya dipanggil Han. Apakah itu benar-benar namanya atau bukan, bahkan dia sendiri pun tidak yakin. Kakak laki-lakinya sebelumnya bernama Han. Dan setelah kematiannya, ia sekarang dipanggil Han. Ayo kita kabur dari sini, kata Su Daiyu. Tidak. Han menggelengkan kepalanya. Kau telah dipilih oleh pasukan kekaisaran tuanmu Su Zixin. Jadi, kau adalah maester kekaisaran berikutnya yang akan menggantikannya. Melarikan diri bukanlah pilihan. Itu pengkhianatan. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menanggung aib seperti itu. Aku tidak mengatakan kita akan langsung kabur begitu saja. Su Daiyu tersenyum sebelum mengeluarkan gulungan dari laci di dekatnya, membukanya untuk memperlihatkan diagram misterius. Ini adalah, saat Han menatap gulungan itu dan membaca isinya, dia tercengang. Ini adalah buku panduan yang hilang yang dibuat oleh Sein Hantu. Sosok yang disebut sebagai Santo Hantu adalah legenda di komunitas penenang hantu.
Dia adalah penenang hantu pertama yang menciptakan cara untuk menghasilkan lebih banyak penenang hantu. Dia adalah seseorang yang asal-usulnya mendahului kekaisaran. Meskipun demikian, informasi tentang kehidupan dan kematiannya tidak jelas. Namun sebelum menghilang dari dunia, ia meninggalkan 2 gulungan dan sebuah pernyataan, gulungan kedua saya adalah pencapaian seumur hidup saya. Gulungan pertama disebut gulungan penenang hantu dan menjadi dasar pembuatan penenang hantu, yang memungkinkan manusia untuk memiliki sarana membunuh mimpi buruk secara efisien. Adapun gulungan kedua, gulungan itu hilang ditelan sejarah dan tidak pernah ditemukan. Tak terhitung banyaknya keluarga yang mencarinya sepanjang zaman tetapi gagal menemukannya. Dan sekarang, gulungan seperti itu berada di tangan Su Daiyu. Han melihat kata-kata yang tertulis di bagian atas gulungan itu, membacanya dengan lantang, Kitab Iblis. Ya, jawab Su Daiyu. Informasi ini tidak tersedia untuk umum atau keluarga bangsawan. Namun, tersegel di dasar istana kekaisaran adalah iblis, yang telah muncul bahkan sebelum kekaisaran didirikan. Ia telah meneror negeri-negeri sebelum rakyat bersatu dan akhirnya mendirikan kekaisaran Daxia kita. Lalu dia menyatakan dengan sungguh-sungguh, dan iblis itu adalah Sein hantu yang legendaris. Setelah berubah menjadi iblis, dia menciptakan gulungan kedua. Bagaimana kau menemukannya? Bahkan sekarang, bahkan saat dia menatap gulungan itu, dia tidak dapat mempercayainya, karena itu terlalu berat untuk dia tanggung secara emosional. Lagi pula, Sang Suci Hantu sangat dihormati oleh para penenang hantu. Dan sekarang menatap gulungan yang dibuat olehnya. Di reruntuhan kekaisaran, katanya, melanjutkan, kekaisaran Daxia yang asli tidak didirikan di sini. Kekaisaran itu terletak di sebuah gunung di dalam hutan. Tetapi karena jumlah penduduk bertambah, mereka pindah ke sini. Namun suatu kali, dengan menggunakan alasan eksplorasi, saya menyelinap ke hutan itu dan menemukan sebuah kuburan di reruntuhan. Ketika saya menggali kuburan itu, saya menemukan gulungan tersebut. Jelas sekali bahwa saya bertanya-tanya mengapa tidak ada yang berhasil menemukannya di masa lalu, katanya. Di mana letak hutan itu? Tanya Han. Di sebelah utara kekaisaran. Apa isi kitab iblis ini? Tanya Han penasaran. Ketika seorang penenang hantu dirasuki oleh mimpi buruk, mereka disebut iblis, kan? Tanyanya, sambil memperhatikannya mengangguk. Namun pada kenyataannya, bahkan ketika dirasuki, mimpi buruk itu tidak kehilangan kekuatannya. Karena kehendak penenang hantu yang bersangkutan sedang melawan kehendak mimpi buruk. Dan itu memberi cukup waktu bagi Meister Kekaisaran untuk membunuh penenang hantu, menghancurkan mimpi buruk bersamanya, kata Su Daiyu. Tetapi, jika mimpi buruk berhasil mengambil kendali sepenuhnya, ia akan disebut iblis. Buku panduan ini menjelaskan cara untuk menyelesaikan penguasaan ini sambil mengalahkan mimpi buruk. Dia tersenyum, menatap Han, membuat Han bergidik saat dia menyerahkannya. Jaga baik-baik buku ini dan hafalkan semua isinya terlebih dahulu. Setelah itu, kembalikan kepadaku. Aku akan melakukannya. Han menghela napas. Aku merasa tidak enak melakukan ini. Tidak, kau melakukannya untukku, jawab Su Daiyu. Kecuali jika kau ingin aku hidup sebagai janda seumur hidupku setelah kematianmu. Baiklah, aku akan melakukannya. Su Daiyu, kau melamun lagi. Ucap iblis pencipta kota iblis itu. Han, Su Daiyu tersenyum, menatap kota iblis dari tempatnya berdiri, melihat binatang yin, mimpi buruk, dan iblis berbaris keluar. Kota iblis, yang pertama dari jenisnya. Bayangkan, kota ini didirikan tepat di tempat reruntuhan kekaisaran Daxia awal sebelumnya, harapan untuk kelangsungan hidup umat manusia kala itu. Ironi ini membuatku tertawa. Sirene meraung-raung sementara kuda-kuda meringkik. Para prajurit berbondong-bondong melewati jalan-jalan di setiap kota dan desa, baju zirah berkilauan, senjata-senjata memancarkan kilauan mematikan. Masyarakat umum yang menyaksikan pemandangan itu dipenuhi kekhawatiran. Itu karena mereka tidak berperang melawan manusia lain. Ini adalah perang untuk bertahan hidup, melawan iblis. Oleh karena itu, kemenangan dan kekalahan mereka akan menentukan nasib kekaisaran. Harga-harga meroket sementara orang-orang kaya mulai menimbun sumber daya. Kekacauan terjadi di mana-mana. Dan ini memang menyebabkan emosi negatif terus meningkat. Namun, setiap kali mimpi buruk muncul, sekelompok orang bergegas menuju tempat itu, dengan cepat menghadapinya terlebih dahulu melalui senjata daerah mereka. Baik itu mimpi buruk, binatang yin, preman, bandit, dan lain sebagainya.
Apapun masalahnya, kelompok ini bergegas menyelesaikan semuanya, secara bertahap menenangkan pikiran penduduk, meyakinkan mereka bahwa selama mereka ada di sana, kota atau daerah masing-masing akan baik-baik saja. Petugas polisi. Itulah sebutan resmi mereka. Namun pada kenyataannya, masyarakat memanggil mereka dengan nama lain, penjaga perdamaian kekaisaran. Mereka tidak hanya lebih kuat dari manusia biasa, tetapi juga lebih cepat, mampu melompat tinggi dan melakukan berbagai aktivitas sambil melompat. Semua itu berkat paus awan mereka, yang arus udaranya memberi mereka kendali lebih besar atas tubuh mereka. Selain itu, seiring bertambahnya ukuran paus awan, kemampuan mereka pun meningkat. Meskipun butuh setidaknya 1 dekade sebelum mereka mencapai level yang dibutuhkan untuk terbang, hal itu tetap membuat mereka lebih cepat daripada yang lain. Jarum udara paus awan juga efektif melawan binatang yin. Untuk mimpi buruk, mereka dapat mengandalkan senjata daerah mereka. Dan apapun yang terjadi, petugas polisi hanya ditempatkan di dalam kota-kota dan tidak pernah direkrut untuk perang. Jadi, berkat kehadiran mereka, keamanan di setiap wilayah kembali normal karena masyarakat kembali menjalani kehidupan seperti biasa, merasa aman di bawah perlindungan petugas kepolisian. Berkat mereka, kekacauan internal kekaisaran dengan cepat stabil. Adapun Krune, ia mengambil alih sebagai komandan pasukan kekaisaran, memimpin pasukan yang terdiri dari pengguna senjata daerah. Ada komandan lain yang memimpin pasukan umum, belum lagi komandan yang memimpin unit khusus seperti Batalion Emas Tak Terkalahkan, Batalion Pemulihan, Batalion Mobilitas, DEL. Batalion Pemulihan terdiri dari pengguna senjata wilayah yang kemampuannya memungkinkan mereka untuk merawat yang terluka. Meskipun mereka tidak memiliki cara untuk meregenerasi anggota tubuh yang hilang, mereka tetap mampu merawat sebagian besar cedera dengan lebih cepat. Adapun Batalion Mobilitas, itu adalah kartu truf yang dibanggakan Krune. Sambil tersenyum, Krune menatap ke atas, memperhatikan 4 kapal terbang di langit, masing-masing membawa 200 tentara, dilengkapi dengan balista dan senjata proyektil mematikan lainnya. Keempat kapal itu perlahan bergerak di udara, melayang berkat gravitasi yang ada di dalamnya. Lagi pula, setiap kapal diciptakan bersama oleh 20 pengguna senjata wilayah yang melepaskan dan memelihara senjata wilayah masing-masing. Satu-satunya ciri senjata wilayah mereka adalah gravitasi yang telah dibangun Krune ke dalamnya. Begitulah cara mereka melayang di udara, memungkinkan perjalanan. Jika bukan kapal, mereka juga mampu membuat perahu kecil yang mampu membawa setidaknya 4 orang. Krune melihat sekeliling, menatap wajah-wajah gugup para prajurit, kecemasan yang terlihat jelas di ekspresi mereka, rasa takut yang mereka pancarkan, dan sebagainya. Beberapa berani, beberapa gemetar, beberapa mengabaikan segalanya dan memimpikannya keberanian mereka yang potensial, dan sebagainya. Terhanyut dalam suasana yang mengerikan, Krune menghela napas, bergumam, jadi, inilah perang. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia alami sebagai seorang kultivator, apalagi ketika mereka memiliki kemampuan yang tak terhitung jumlahnya untuk menutupi berbagai hal. Di sini, darah, daging yang berceceran, jeritan tentara yang sekarat, bau busuk perang, dan sebagainya akan menghantam indera seseorang. Meskipun perang belum dimulai, sensasi ini sudah mulai meresap ke medan perang. Saat ini, mereka telah berkumpul di bagian utara wilayah kekaisaran, di sepanjang tepian dangkal Sungai Prair. Sungai ini membentuk batas utara Sungai Daxia. Tepiannya membentang sepanjang puluhan kilometer, membentuk garis pantai terpanjang di kekaisaran mereka dan sekitarnya. Adapun kedalaman sungai, itu hanyalah perairan dangkal, hanya mencapai setinggi lutut mereka. Di bagian terdalamnya, airnya mencapai setinggi leher mereka. Sebagai sungai dengan perairan dangkal dan arus lemah, yang juga membentuk perbatasan kekaisaran, secara alami sungai itu menjadi medan pertempuran. Lagi pula, di sebelah utaranya terdapat hutan, dan 30 km ke dalam hutan itu terdapat kota iblis. Jadi, wajar saja jika tempat ini menjadi medan pertempuran. Di sisi selatan tepi sungai Prair berdiri manusia-manusia, tampak gugup. Di sisi lain, di sisi utara, dengan sosok-sosok besar yang menjulang di atas pasukan manusia, berdiri pasukan iblis yang terdiri dari makhluk-makhluk raksasa. Sebagai perwakilan dari pihak manusia, Krune terbang ke udara, melayang 100 meter dari tanah sebelum berhenti di tengah sungai. Sebagai perwakilan dari pasukan iblis, Han, iblis yang menciptakan kota iblis, mengepakkan sayapnya dan tiba di hadapan Krune. Keduanya saling menatap tajam saat tempat itu perlahan diselimuti niat membunuh. Sebutkan syaratmu, iblis, kata Krune, sesuai dengan hukum peperangan yang berlaku di dunia mereka. Para perwakilan akan berbicara terlebih dahulu, untuk berjaga-jaga jika semuanya disebabkan oleh kesalahpahaman. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perang secara tidak adil.
Namun, hal itu sebagian besar digunakan oleh para perwakilan untuk menunjukkan pendirian moral dari pihak mereka masing-masing dan untuk membangkitkan semangat para prajurit mereka. Yah, kejatuhan kekaisaran terdengar sangat tepat. Han menyeringai menanggapi, sosoknya yang setinggi 5 meter menaungi sungai dengan bayangan yang besar. Dia hampir mencapai tingkat kekuatan iblis kuno itu ketika masih disegel. Krune meneliti tingkat kekuatan Han sambil mendengus mendengar klaim tersebut. Tapi aku tidak akan meminta syarat darimu. Han terus tertawa. Kau akan dimusnahkan juga. Mungkin jika kau menyerah, kau akan selamat. Dia sengaja meninggikan suaranya, menyebarkannya ke seluruh pasukan manusia, menyebabkan banyak prajurit mendidih dalam amarah, hampir saja keluar dari formasi mereka. Sayangnya bagi kalian, Krune tiba-tiba tersenyum sambil menjawab. Kekaisaran sudah siap berduka di kuburan kalian tahun depan. Kami bahkan sudah merencanakan hari libur. Kalian tahu, hari di mana kita membersihkan debu dari jalanan kita. Kau. Han menjadi marah mendengar kata-katanya. Lebih dari sekadar kata-kata, ekspresi mengejek Krune membuatnya kesal. Tanpa ragu, dia meninju Krune. Lagi pula, dia tidak punya alasan untuk mengikuti kebiasaan manusia. Dia hanya melakukannya untuk menghancurkan moral mereka di awal. Dan karena itu tidak berhasil, dia berencana untuk menghancurkan komandan mereka terlebih dahulu. Pukulannya menghantam Krune saat Han mengerutkan kening, merasa seperti dia hanya memukul udara. Sosok Krune melayang di udara sejauh 10 meter sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Wow, aku tidak pernah menyangka komandan iblis selemah ini. Jika aku tahu ini, aku akan mengirim murid termudaku untuk menghajarmu habis-habisan. Karena Krune bahkan tidak terluka sedikit pun, kata-katanya memiliki bobot yang luar biasa. Berkat energi mental dan arus udara yang dihasilkannya melalui Cloudwell, ada lapisan bantalan udara di sekitarnya yang menyerap semua serangan. Begitulah caranya dia keluar tanpa terluka. Namun, lawan-lawannya tidak mengetahui hal itu, mereka hanya melihat Krune dengan santai menangkis serangan dari petarung terkuat mereka. Manusia. Suara Krune tiba-tiba menggema di seluruh medan perang, diperkuat berkat penampilannya yang mengesankan sebelumnya saat dia mengangkat tangannya, lalu segera menurunkannya. Serang. Para prajurit meneriakkan perintahnya dan mulai menyerbu ke arah sungai Prair. Hancurkan mereka. Teriak Han, menggertakkan giginya melihat tindakan Krune. Para binatang yin membentuk barisan pertama saat gundukan daging raksasa melompat ke sungai, tak terhalang oleh air saat mereka menyerbu ke arah manusia, semakin cepat, tampak seperti akan dengan mudah menumbangkan ratusan manusia dari serangan ini. Pemanah bulan. Tembak. Tiba-tiba, para jenderal di bawahnya berteriak saat prajurit yang tak terhitung jumlahnya memanggil senjata daerah mereka yang berelemen bulan, semuanya berbasis proyektil, melepaskan seluruh kekuatan mereka sekaligus. Beragam kemampuan melesat di udara sebelum menghantam sungai Prair. Sialan. Mundur. Han menyadarinya agak terlambat saat dia berteriak, menyadari bahwa banyak sekali binatang yin telah menyerbu sungai padang rumput dan hampir mencapai ujung lainnya. Adapun manusia, meskipun sebelumnya mereka menyerang dengan sembrono, mereka jauh lebih lambat, sehingga menciptakan situasi di mana mereka berhenti 20 meter dari sungai seolah-olah semuanya telah direncanakan sebelumnya. Dan tepat pada saat itu, berbagai kemampuan menghantam sungai padang rumput, mengubah sungai menjadi es, dan menjebak semua binatang yin di sana. Tidak hanya lambang daerah yang terkait dengan bulan yang disertakan di sini, tetapi juga para maester kekaisaran dengan lambang kekaisaran yang terkait dengan bulan. Berkat itu, sejumlah besar kekuatan es mengalir melalui sungai, membekukannya sepenuhnya, dan terus membekukannya hingga puluhan kilometer. Sekarang, serang. Bunuh mereka. Perintah Krune saat pasukan menyerbu maju, menyerang binatang yin yang terperangkap. Karena mobilitas mereka hilang, mereka hanya bisa mengandalkan lengan mereka, menjadi sasaran empuk bagi manusia yang bergerak di permukaan es. Dan paku-paku di bawah sol sepatu mereka membantu mereka menjaga keseimbangan dalam situasi ini. Jadi, mereka sudah banyak mempersiapkan diri. Su Dayu menghela napas, tiba di samping Han, setelah mencapai tinggi yang sama dengannya. Mereka adalah iblis terbesar di medan perang ini, menarik perhatian semua orang, karena tindakan mereka akan mengubah jalannya perang. Setelah para elit pergi, sisanya akan menjadi seperti istana pasir, katanya, sambil menatap sosok Krune yang berada beberapa ratus meter jauhnya, berdiri tenang di udara, tangan terlipat, menatap mereka semua. Terlebih lagi, entah kenapa, dia menampilkan senyum penuh arti, senyum yang membuat wanita itu bergidik. Kita harus menyingkirkannya dulu. Berdasarkan informasi yang kita kumpulkan, dia adalah Liu Heng, seorang ahli sihir kekaisaran bintang. Dia juga yang menciptakan senjata daerah dan yang baru-baru ini memperkuat kekaisaran. Jadi, dia memang orang yang sebenarnya. Han menjadi serius, tidak lagi memperlakukan Krune sebagai anak manja. Persiapan perang membutuhkan waktu, dan pada saat iblis benar-benar selesai mengumpulkan kekuatan bahkan dari luar kekaisaran, sudah 6 tahun sejak munculnya County Arms.
Krune hampir berusia 21 tahun, tentu saja terlalu muda untuk berada di posisi berwenang. Itulah mengapa dia tidak mengerahkan cukup kekuatan dalam pukulannya sebelumnya, karena telah meremehkan Krune. Mari kita hadapi dia dulu. Membunuhnya akan memberikan pukulan emosional bagi semua orang yang mengaguminya, kata Su Dayu sambil mengepakkan sayapnya sebelum terbang menuju Krune. Baiklah. Han mengangguk sebagai jawaban saat sosoknya melesat, melaju ke arah Krune sambil melepaskan kekuatan auranya, menyebabkan udara berderak dan jeritan mengerikan bergema. Sebuah tengkorak manusia raksasa terbentuk di atasnya, membuka mulutnya untuk melepaskan api hijau ke arah Krune. Api hijau itu mirip campuran jeli berisi racun dan kutukan, melesat ke arah Krune dengan kecepatan luar biasa. Krune mendengus, menggunakan energi mental pada pakaiannya untuk melayang di udara sambil memadatkan paus awan di sebelahnya, menambahkan corong terbalik kecil di bagian atas tanduknya. Jarum udara. Berkat corong terbalik, pancaran udara yang terkonsentrasi membesar, berubah menjadi dorongan angin yang kuat, meniup api ke arah tengkorak, bahkan membuatnya terlempar ke belakang akibat kekuatan tersebut. Angin kencang berhembus sebagai akibatnya, menghentikan para iblis dalam perjalanan mereka, membuat mereka mengerutkan kening. Manusia ini. Dia kuat. Kekuatan setiap iblis berbeda-beda, memungkinkan mereka untuk memiliki beragam kemampuan. Belum lagi tubuh fisik mereka yang menakutkan yang mampu menahan serangan terkuat sekalipun, serta generasi superior mereka yang mirip dengan binatang yin legendaris. Dengan demikian, mereka adalah musuh yang tak terkalahkan. 3 iblis mendarat di tengah-tengah pasukan manusia, tertawa terbahak-bahak sementara manusia-manusia itu hampir tidak mencapai tinggi pinggang mereka. Salah satu iblis mengayunkan tangannya, membuat hampir selusin manusia terlempar, 4 di antaranya tewas akibat benturan. Tanpa ragu-ragu, iblis itu segera mengeluarkan jeritan mengerikan, menyebabkan semua manusia di sekitarnya memegangi kepala mereka dan jatuh ke tanah, berteriak sambil berdarah dari seluruh tubuh mereka. Satu demi satu, iblis itu dengan santai menginjak-injak mereka hingga mati sambil menyeringai. Hanya ini kemampuanmu. Begitukah? Tiba-tiba, suara marah menggema sebelum tombak api menghantam iblis itu, membuatnya terpental ke belakang saat seorang Meister Kekaisaran Matahari muncul, ditemani oleh 4 Meister Kekaisaran Matahari lainnya. Mereka bergandengan tangan, menggunakan senjata Kekaisaran Matahari masing-masing untuk melepaskan kobaran api yang dahsyat, menyerang iblis tersebut. Haha, ini hebat. Teruslah lakukan. Iblis itu tertawa menanggapi saat tubuhnya mulai bergetar dengan kekuatan luar biasa, menyebabkan fluktuasi hebat yang menyebar. Gelombang kejut tersebut memengaruhi api, mengurangi kekuatannya. Ketika tombak berapi itu kembali mengenai dirinya, ukurannya telah menyusut menjadi sepertiga dari ukuran aslinya, hancur oleh pukulan dari iblis. Sekali lagi, hanya itu kemampuanmu. Cek. Salah satu dari mereka mendengus, menciptakan seekor burung api yang terbang ke udara sebelum mengepakkan sayapnya, melepaskan semburan udara panas. Saat terus mengepakkan sayapnya, udara menjadi semakin panas hingga cukup panas untuk membuat semua bahan yang mudah terbakar langsung terbakar. Percikan api berkelebat di wilayah tersebut sebelum salah satu Meister Kekaisaran Matahari melemparkan sebuah tong dengan seluruh kekuatannya, menyebabkan tong itu meledak karena panas dan menumpahkan seluruh isinya. Itu adalah minyak, yang terbakar karena percikan api, dan mengenai iblis itu sebelum membuatnya menjerit. Api ini tidak bisa dipadamkan semudah itu. Tepat ketika iblis berencana menuju sungai padang rumput untuk memadamkannya, tombak api menghantamnya, membuatnya terhuyung lebih jauh ke wilayah manusia. Namun, meskipun mereka kini memiliki keunggulan, kelima Meister Kekaisaran Matahari itu masih menunjukkan ekspresi termenung. Lagi pula, luka iblis itu cukup ringan. Saat mereka mengambil waktu sejenak untuk bernapas, mereka memperhatikan luka iblis itu mulai sembuh, meskipun terbakar api. Api minyak sederhana saja tidak cukup untuk melukainya. Hanya api dari senjata Kekaisaran Matahari mereka yang cukup ampuh untuk melukainya. Sambil memikirkan sesuatu, mereka saling bertatap muka sebelum memadatkan senjata wilayah mereka. Di antara mereka, yang bertindak sebagai pemimpin mereka mengayunkan senjata wilayahnya, sebuah benda berbentuk kipas. Yang dia lakukan hanyalah mengipasinya ke arah iblis ketika intensitas api di sekitarnya tiba-tiba meningkat tajam. Semakin dia mengipasinya, semakin besar kobaran apinya. Namun, dia juga semakin kelelahan setiap kali mengipas-ngipasnya. Hap! Saat pertempuran berkecamuk, seorang pengguna senjata daerah memanggil senjata daerahnya, sebuah kapak yang berubah merah, memancarkan panas yang menyilaukan saat dia menghantamkannya ke seekor binatang yin, membuatnya terhuyung mundur. Wajahnya sedikit pucat, melihat binatang yin itu hanya mengalami luka kecil akibat serangannya sementara beberapa sisiknya hangus. Sialan! Aku menggunakan banyak kekuatan dalam serangan itu. Sambil menggertakkan giginya, dia menyalurkan lebih banyak kekuatan ke senjata wilayahnya, menyebabkan panas yang dipancarkannya terus meningkat kekuatannya saat dia menghantamkannya ke binatang yin sekali lagi. Aku akan membantumu.
Tepat pada waktunya, rekannya melompat ke medan pertempuran, mengincar punggung binatang Yin, dan melukainya dengan pedangnya. Binatang Yin itu membalas ketika keduanya melompat mundur, menyaksikan panah api mendarat di wajahnya, menyebabkannya meraung sebagai respons. Aku akan membuatnya sibuk. Berdiri agak jauh adalah pengguna senjata wilayah lainnya, terengah-engah saat berbicara, memadatkan anak panah api lain di busurnya, menargetkan binatang Yin. Tetapi, tepat ketika dia hendak menembakkannya, dia melihat wajah rekan-rekannya pucat pasi saat mereka berteriak ketakutan. Namun, dia tidak sempat bereaksi, menyadari dunia di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat. Grur. Seekor binatang Yin yang menyerupai harimau, hanya 3 kali lebih besar, mengeluarkan suara serak, mendarat perlahan di tanah sambil memuntahkan kepala pemanah lambang daerah yang baru saja digigitnya. Kemudian ia mengendus sekali sebelum lidahnya menjulur ke kepala yang terputus itu, menghisap isi otaknya seolah-olah itu adalah makanan lezat. Merasa puas, harimau itu menjilat bibirnya sebelum melompat pergi, menghindari serangan dari pria yang marah yang kapak dan pedangnya hanya mengenai udara. Medan pertempuran kacau karena manusia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Lagi pula, meskipun memiliki senjata daerah, manusia membutuhkan waktu untuk membunuh binatang Yin, bahkan untuk binatang Yin yang terlemah sekalipun. Namun sebagai balasannya, mereka memiliki tubuh yang rapuh, mati hanya dengan beberapa serangan dari binatang Yin. Ketidakseimbangan ini menyebabkan banyak manusia menjadi mangsa serangan mendadak dari binatang Yin yang lincah yang dengan mudah menerobos medan perang untuk menyergap musuh yang kuat. Bunuh mereka. Cepat. Situasi di Sungai Prair semakin kacau ketika es mulai retak. Manusia di sana menyerang binatang Yin yang terperangkap dengan tergesa-gesa, mengeroyok mereka dalam upaya untuk membunuh mereka lebih cepat. Namun, ini adalah garis pemisah antara kedua pasukan. Jadi, semakin banyak binatang Yin yang berdatangan, membuat situasi menjadi kacau. Kiak. Tiba-tiba, sekelompok tentara berteriak dan jatuh ke tanah satu demi satu, menggeliat kesakitan saat mata mereka keluar dalam beberapa detik. Asap hitam berputar-putar di area tersebut, mengembun menjadi mimpi buruk yang menjerit sekali sebelum menargetkan kelompok lain. Perang adalah obat yang sempurna untuk pertumbuhan mereka karena mimpi buruk terus tumbuh semakin kuat, memakan emosi negatif yang dihasilkan oleh para prajurit sebelum kematian mereka. Pihak manusia belum mengeluarkan kartu truf mereka. Melayang di puncak gunung jauh di dalam kekaisaran dan menatap medan perang seolah-olah memiliki mata di mana-mana, terdapat seekor binatang Yin legendaris yang misterius. Ia tiba-tiba tersenyum sebelum berbalik. Tapi, dilihat dari situasinya, hanya masalah waktu sebelum kekaisaran mengeluarkan kartu trufnya. Dan itulah kesempatanku. Untuk menyelamatkan tuanku yang terjebak di ibu kota. Tolong aku. Teriak seorang prajurit saat kakinya terputus, darah mengalir deras sementara seekor binatang Yin menggerogoti kaki yang terputus itu, meronta-ronta saat es di sekitarnya terus pecah. Meskipun telah terperangkap, makhluk itu berukuran sangat besar, mencapai ketinggian 8 meter. Ia telah hidup selama 1 abad, statusnya hanya lebih rendah dari binatang Yin legendaris. Jadi, meskipun banyak tentara menyerangnya, mereka bahkan tidak mampu melukainya sedikit pun, dan malah terbunuh sebagai balasannya. Binatang Yin ini kuat. Hati-hati. Teriak seorang pengguna senjata daerah sebelum mengeluarkan cakram es yang berputar di udara dan menghantam binatang Yin, menyebabkannya sedikit terhuyung akibat serangan itu. Dia melambaikan tangannya ketika cakram itu berputar dengan kecepatan yang menakutkan, mulai menancap ke tubuhnya. Serang. 4 pengguna senjata daerah lainnya dari klan yang sama muncul, melepaskan cakra bulan masing-masing, dan menghantamkannya ke binatang Yin. Kekuatan es yang mereka lepaskan mulai membekukan binatang Yin, sekaligus memperbaiki retakan di tanah. Ledakan. Tiba-tiba, seekor binatang Yin mendarat di lantai es, menyebabkan seluruh es dalam radius 30 meter hancur berkeping-keping. Tubuhnya bersinar dengan rona ungu yang mengembun menjadi sepasang lengan di belakangnya. Pengguna senjata iblis. Sepasang lengan ini bagaikan cambuk, menghantam kemana-mana sambil memberikan pukulan yang dahsyat. Adapun binatang Yin, bentuknya menyerupai badak tetapi menyerupai manusia. Ia berjalan santai sementara sepasang lengan ungu di punggungnya terus menyerang semua musuh dan membebaskan binatang Yin. Matanya kemudian tertuju pada binatang Yin raksasa itu, berpikir untuk membebaskannya ketika ia menyadari ada 5 wanita yang menyerang binatang Yin setinggi 8 meter itu. Binatang Yin badak itu berhenti di tempat dan sedikit berjongkok sebelum melesat, berlari kencang ke arah kelima wanita itu, berniat untuk menghantam mereka semua. Berjaga. Teriak pemimpin kelompok mereka saat kelimanya melepaskan cakram es mereka, mengirimkannya ke arah binatang Yin badak, melepaskan embun beku saat mereka membangun penghalang es. Mereka tidak bisa membiarkannya mencapai binatang Yin setinggi 8 meter itu, karena begitu ia terbebas, situasi di medan perang akan memburuk. Bahkan dengan perkiraan sederhana, itu adalah salah satu binatang Yin terkuat. Dan dengan dibebaskannya senjata itu, semakin banyak tentara akan mati lebih cepat. Hentikan itu apapun yang terjadi.
Mereka mengumpulkan keberanian, mengerahkan kekuatan sebanyak mungkin ke dalam lambang wilayah mereka, menyebabkan dinding es memancarkan cahaya bulan yang lembut. Sayangnya, binatang yin badak itu menyelimuti dirinya dengan cahaya ungu saat kedua tangannya yang berwarna ungu mengembun di kepalanya, berubah menjadi tanduk besar saat menghantam dinding es, menghancurkannya, dengan momentum yang mengirimkan pecahan-pecahan es beterbangan kemana-mana seperti bom, menimbulkan korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya, sebagian besar manusia. Kelima wanita itu terlempar, batuk darah saat tulang rusuk mereka hancur akibat benturan. Pemimpin di antara mereka telah bertahan dari dampak benturan yang paling kuat, namun gaya pantulan menyebabkan dia menabrak binatang yin. Namun, dia bahkan belum sempat menarik napas ketika binatang yin tersebut mencengkeramnya, mengangkatnya, dan menyeringai seolah berniat memakannya. Sialan. Tidak. Keempat wanita lainnya tersentak ketakutan saat mereka melihat binatang yin membuka mulutnya, hendak mencabik-cabik kaki pemimpin mereka. Boom. Kresek. Tiba-tiba, 3 bulu melesat masuk ke mulut binatang yin, memasuki tenggorokannya sebelum meledak, menyebabkan banyak sekali kilat memancar, membuatnya kehilangan keseimbangan ketika sesosok berwarna biru melintas, memenggal kepalanya. Sambil memperlihatkan sayapnya, pria itu mengubah posisinya dan melesat ke belakang wanita yang ditawan, lalu memeganginya sambil mundur. Mayat tanpa kepala binatang yin itu segera terhempas ke atas es. Menatap pahlawan yang menyelamatkannya, pemimpin itu hendak berterima kasih ketika ia terkejut, tergagap-gagap menjawab. Pangeran pertama. Usapi lukamu dulu. Sambil berkata demikian, pangeran pertama meletakkannya di tanah sebelum sosoknya melesat ke udara, meluncur ke arah binatang yin badak sementara bulu-bulu yang tak terhitung jumlahnya berhamburan dari sayapnya, menghantam lawannya. Binatang yin badak itu bahkan tidak mampu bereaksi saat dihempaskan, tubuhnya tergelincir puluhan meter di atas es, menyebabkan banyak binatang yin lainnya berjatuhan. Pangeran pertama telah melemparkannya sedemikian rupa, menghalangi banyak binatang yin lainnya sekaligus memamerkan kekuatannya yang luar biasa. Terlebih lagi, kekuatan dahsyat yang dipancarkannya telah melampaui seorang maester kekaisaran, dan langsung menarik perhatian banyak musuhnya. Namun, tanpa mempedulikan mereka, pangeran pertama melemparkan sehelai bulu ke udara yang meledak, menciptakan suara dentuman keras sebelum kilat menyambar membentuk-bentuk anak panah. Tepat pada saat itu, bayangan menyelimuti sisi manusia ketika 4 kapal besar tiba. Seketika, langit menjadi gelap saat anak panah yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing sepanjang 3 meter, melesat keluar. Anak panah itu terbuat dari binatang yin dan karenanya memiliki kekuatan yang luar biasa, begitu pula dengan balista yang menembakkannya. Boom! Kabum! Suara gemuruh menggema saat panah-panah besar menghantam binatang yin dengan kekuatan luar biasa, menyebabkan darah menyembur keluar. Binatang yin mati satu demi satu sementara manusia meraung dengan semangat bertempur. Nyonya Chen, tolong bantu tuanku. Berdiri di geladak salah satu kapal adalah Pangeran Ketujuh, dengan ekspresi serius sambil menatap awan kehijauan besar di puncak medan perang. Disitulah Krune bertarung melawan 2 iblis. Bagaimana dengan melindungi kapal-kapal ini? Tanya Chen Sui. Aku akan melindungi mereka dengan nyawaku, kata Pangeran Ketujuh. Dengan semua anggota keluarga kekaisaran dipersenjatai dengan senjata daerah, kita mampu melakukan ini. Dan, bahkan bagi seorang tuan, melawan 2 iblis adalah hal yang mustahil, apalagi mereka sekuat iblis kuno itu sebelum disegel. Baiklah, hati-hati, kata Chen Sui sambil mengepakkan sayapnya dan melesat ke awan hijau. Seketika, ada sedikit warna biru di awan hijau itu saat suara gemuruh darinya semakin keras. Pertempuran yang menentukan nasib perang semakin memanas, menyebabkan Pangeran Ketujuh menatap pemandangan itu dengan hikmat sebelum berteriak, lepaskan rentetan tembakan kedua. Mari kita musnahkan monster-monster ini. Bersambung.